Ya. Jadi cak mana nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak, nak ngelamar Mi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini nggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi mek. Apa sih? Oi, jingok apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor dia depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, Mak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, Bukan. Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih. Lah, Mama sama Papa kan lagi di luar. Di luar. Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Ini numpang wifi-an di sini. Wifi ya? Dah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Oh, Iya. passwordnya udah aku ganti Tante. Iya. Aku lanak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Menggal memang males. Muka kau becak Gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama bapak emak nih. Lah, bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante Om, Dia tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Basi lah. Sayang beli kayak gitu. Oh, iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Cepat kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai.
Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bang, kan kita nih lama baik kawin baik. Bang, Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra, manggil sayang, sayang. Maria tuh. Nah. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu, jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Trabas Lab, gas Trabas baik. Malam hari ini Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Trabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingoklah dulu. Jingok masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kami Kak. Nanti yang jadi... Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wah, aku kesian nih, ini antu banyu nih lah jelek. Seram. Sini kamu aku HIP. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang berpawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulah Teburau.
Izin Ibu Dewan Juri. Iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba diperlankan. Adu domba, mengadu domba, domba diperlankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kelton yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil. Terkenal sih Meranjak Idol, Meranjak Pampang. Dia kalau ngedel uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami
pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Banyaknya. Nak tunjuk ke Pahri Garo ini. Tak ku bersisa ke untuk Pahri Garo. Mana dia? Telepon dulu cuba. Oh lah Pahri ni. Aku telepon dulu dah. Menang ini aku. Mati kau. Ay. Apa asal ni nelpon? Ya. Kau dengar. Halo Bahri. Ngapa Tan? Kau di mana? Aku lagi di sini no, lagi main. Ngapa? Datang ke rumahku. Aku ada duit 1,5 M. Nak kunjuk ke kau Garo. Tak bersisa. 1,5 M. Seriusnya nak buat Tan? Iya, serius. Atau nggak cepat aja ke rumahku? Tunggulah. Aku ke rumah kau Jangan mana-mana kau, tunggulah di rumah Ya. Lo kak lemak ini. Assalamualaikum Tan. Bahri, alangkah cepat gue dateng kalau masalah duit. Oh iyalah. Ya. San, ya. Mana? Jika ada duit 1,5 M, nak ngolak ke? Apa kau ni nak balas dendam yang 2 M kemarin? Ada aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Begitu, lagi dia. Dulu, santai-santai dulu. Bernapas dulu gitu nih. Ini pesan kau ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau. Tidak, tapi galak tak? Galak nian aku aman ada nian. Kalau aku kasih nak beli apa kau? Banyak sana yang nak aku beli san. Aku nak jalan-jalan, aku nak beli berjajan banyak-banyak. Aku nak aku beli kalau pokoknya kita jadi wong kaya sana men kau kasih san. Keren. Nian apa san kau ni? Ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau ni. Nian jangan terkejut. Pek kita masuk ke dalam. Ini 1,5 M. Ini yang kau kata 1,5 M? Iya.
Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, selat-selat. Nggak kata awal buntu, nak berselat-selat. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah Sen, kita belok dulu mama Sen. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan Maria. Oh Maria, bisa. Daniel, Daniel. Maria, Maria. Ya Bu Kos. Bisa? Oh bisa. Ya Bu Kos, ya Bu Kos. Nah, ada orangnya, jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Okey, buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya, iya. Daniel. Iya, Mama nak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Mau pacak mayar Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa sais lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo Bu. Ayo. Makan juga Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu Bu. Duduk dulu Bu. Inilah yang kami makan Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto Bu. Hah? Soto? Aku rendang Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
Dah, tutuplah pintu Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame baik bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adik. Itu depan rame baik, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pelak kak gitu samper ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bilang. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball.
Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan ganti. Dah, cak mano lah langsing cak uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Nah, ini kalau sudah kalau ini, ya, acak dari kaki lewat. Bang iya, udah kawin kau duduk dewean di sini. Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Wakil. Ini no Pak, aku dinyingok wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing kayak itu. Mudah mah ya. Iyo. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak-banyak berjalan supaya badan kurus. Iya, no, cak bapak nih langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak, cak itu Pak. Mudah, Maria. Besok jingok be, temui aku be di sini kalau nak langsing, ya. Nah. Oh, berjalan Wih, kekuatan. Sayangnya nih. Hah? Mana Pak Wabube Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu kaya ya nak kemana Maria? Iya, anak kecak Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Maria? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau ni dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya Maria, banyak berjalan. Badan kurus.
Bentar aku nih. Tiga rupa kursi kau. Mati rumah jeng popi. Biasa bae. Sadar jam ini. Lelahmu. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4 di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Ada, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu rata satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu ada dia gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum
Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Mas Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah aja. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anak aku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kata lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula kak, kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau tak kau? Nah ganteng mak ini belagak, besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong, masih belagak. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh ganteng kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya mainin norak nian? Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah. Baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026,
dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket Lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman saronian aku di ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan. Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Wah, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya?
Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik, Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy, Bang. Asoy. Iya, Asoy. Lah salah pule. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja,
kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf jepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah.
tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa lah yang habis duduk sini nih? Oi Mbak, ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Mau aku cek mau pipa-pipi aja belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku itu nggak ada ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Ada ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius nggak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut tuh dek. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Oi dah, cak mano lah langsing cak uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Ini orang sudah kalau ini. Ya, acak jadi kagak lewat. Iya, udah kawin kau duduk dewean di sini. Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Bakir. Ini no Pak, aku dinyingoi wong-wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing kayak itu. Mudah mah ya. Iya. Sering-sering be banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih nah langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak cak itu Pak. Mudah Maria. Besok jingok be. Temui aku be di sini kalau nak langsing, ya. Nah. Oh, berjalan nih. Wih, kekuatan.
Hah? Mana Pak Wabube Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu, Pak. Atas dulu, Pak. Ini. Lah kamu kaya ya, nak kemana Maria? Iya, anak kecak Maria ya, Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana, Maria? Kalau nak cepet langsing, kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan, nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau nih, dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak berjalan, banyak tunggu. Woi, lemak nan oi, jangan jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya kan. Balik ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana do aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Oh no.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa Anda dengan ragam informasi menarik terkait Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Fitra Syila dan inilah liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Melalui berita pertama pemirsa, launching sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dilakukan Pemkot Palembang di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Dalam launching ini, seluruh pihak diminta menjaga integritas dan menolak praktik titipan maupun pungutan liar saat proses penerimaan siswa baru. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Palembang atau yang mewakili Kodim 0418 Palembang. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan menggelar launching Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 pada Selasa 12 Mei 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Kegiatan ini juga dirangkai dengan deklarasi bersama yang diikuti organisasi perangkat daerah terkait, kepala sekolah, pengawas, serta masyarakat pendidikan sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. PLT Asisten 1 Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan penerimaan murid baru. Dirinya mengingatkan agar tidak ada praktik titipan, pungutan liar, manipulasi data maupun intervensi dalam bentuk apapun. Menurut Sulaiman, seluruh anak di Kota Palembang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Deklarasi bersama ini bentuk komitmen moral dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Kota Palembang. Jadi intinya di dalam penerimaan ini yang pertama harus transparan, akuntabel. Jadi sesuai dengan arahan dari Pak Wali tadi, beliau menekankan di dalam penerimaan ini tidak ada pungli, harus transparansi, tidak boleh ada intervensi. Jadi maksudnya dalam artian begitu murid itu memang sesuai dengan 4 kategori penerimaan. Yang pertama zonasi, yang kedua prestasi, yang ketiga apa tadi? Yang ke mutasi yang ketiga ada satu lagi yang ini afirmasi. Nah, jadi itulah yang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang Heru Hermawan mengatakan sistem SPMB tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya dengan 4 jalur yaitu domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi yang menggunakan nilai TKA. Namun untuk memperkuat transparansi, Dinas Pendidikan menyediakan berbagai layanan pengaduan mengenai SPMB. SPMB bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak, termasuk keluarga ekonomi lemah dan penyandang disabilitas, sekaligus mendorong peningkatan prestasi peserta didik. Menjalani proses penerimaan murid baru. Tekankan apa saja nih Pak? Masih tetap menggunakan jalur yang sama, masih jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi. Pak, beda tahun ini sama sebelumnya gimana nih Pak? Perbedaan gimana? Di prestasi. Oh ya, prestasi. Pakai nilai TK. Dengan komitmen bersama dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan SPMB 2026-2027 diharapkan berjalan bersih, transparan, serta mampu memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Kota Palembang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Sementara itu pemirsa, dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 18 Palembang menyiapkan 11 rombel dengan satu rombelnya berisikan 36 siswa. Untuk tahun ini SPMB tingkat SMP melalui 4 jalur penerimaan.
Pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 akan segera dilakukan di seluruh sekolah negeri Kota Palembang. Khusus tingkat SMP, dalam proses penerimaan siswa baru tahun ini akan menggunakan 4 jalur, yakni afirmasi, domisili, prestasi, dan perpindahan orang tua atau mutasi. Untuk tahun ini, SMP Negeri 18 Palembang akan menerima 11 rombel, dengan satu rombelnya berisikan 36 siswa. SMP Negeri 18 sendiri akan memperketat proses penerimaan siswa baru dan segera mensosialisasikan penerimaan siswa baru kepada sekolah dasar sekitar dan juga warga sekitar sekolah guna mengantisipasi penerimaan di jalur afirmasi. Di SMP Negeri 18 ini SPMB-nya dimulai dari bulan Mei ini, tapi dari Maret sudah ada jadwal kita sosialisasi dengan sekolah-sekolah SD yang berada di seputaran kecamatan IB1 dan tetangganya kayak gitu. Jadi kita ngundang seluruh kepala sekolah SD, kemudian dari kecamatan, dari kantor lurah dan RT-RT. Kami mengantisipasi di situ karena ada aturan untuk penerimaan siswa jalur afirmasi. Teruntuk penerimaan di jalur prestasi, Nofri Tawati memastikan jika nilai tes kemampuan akademik atau TKA akan menjadi kunci siswa diterima untuk dapat sekolah di SMP Negeri 18 Palembang. Tim Liputan PAL TV. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diminta oleh Ombudsman dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan tidak diskriminatif, serta juga kesetaraan dalam proses akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Palembang. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah, meminta agar proses penerimaan siswa baru dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, serta tidak diskriminatif. Menurut Adrian, seluruh anak di Kota Palembang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik. Dirinya menekankan, akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas juga harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Ombudsman menilai prinsip pelayanan publik yang adil dan setara harus benar-benar diterapkan oleh seluruh sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ini kan deklarasi nih, artinya ini pernyataan para pihak termasuk orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Deklarasi ini penting, merupakan komitmen awal bahwa kita bersama-sama menjaga agar PPDB khususnya di Kota Palembang ini bisa berjalan dengan baik, dikelola secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif seperti itu. Saya menggarisbawahi pernyataan dari asisten tadi bahwa kita ingin agar PPDB ini tidak diskriminatif. Seluruh anak yang ada di Kota Palembang itu mempunyai kesempatan yang sama. Selain melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan SPMB, Ombudsman Sumatera Selatan juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran, maladministrasi maupun ketidakadilan selama proses penerimaan berlangsung. Masyarakat dihimbau untuk aktif melapor apabila menemukan praktik yang tidak sesuai aturan, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan bersih, transparan, dan memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Kota Palembang. Ilham Wahyudi, PAL TV. 2027 dipastikan tidak ada lagi guru honorer di sekolah negeri. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
Gebiar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan guru honorer di sekolah negeri pada tahun 2027 didukung oleh Dinas Pendidikan Palembang. Sejauh ini di Palembang, seluruh guru honorer di sekolah negeri telah diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Dinas Pendidikan Kota Palembang memastikan saat ini sudah tidak ada lagi guru berstatus honorer di sekolah negeri. Hal tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah pusat melalui Permendikdasmen terkait penghapusan guru honorer di sekolah negeri yang direncanakan mulai diterapkan pada tahun 2027. Kepala Bidang SMP di Kota Palembang, Kapiatul Ahlia mengatakan para guru yang sebelumnya berstatus honorer, sebanyak 800 guru telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Selain itu, kebijakan penghapusan tenaga honorer juga diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2022 serta Edaran Wali Kota Palembang yang melarang sekolah negeri mengangkat guru honorer baru.
Meski demikian, Dinas Pendidikan masih menemukan adanya guru honorer yang tidak terdaftar di beberapa sekolah negeri. Keberadaan tenaga honorer tersebut dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, pihak sekolah diminta tidak lagi mempertahankan tenaga honorer tanpa status resmi. Itu tidak boleh lagi diangkat untuk guru honor kan. Sekarang kan semuanya P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi kalau guru honor kita tidak ada lagi. Jadi artinya mungkin di tahun depan memang kita sudah menerapkan hal tersebut ya? Sudah. ASN sama P3K? Ya, ASN, P3K, paruh waktu, dan penuh waktu. Bagi yang belum terdaftar paruh waktu dan P3K penuh waktu itu gimana nih? Karena kan masih ada nih kan, kita temukan di beberapa yang baru-baru kayak gitu. Tapi kan itu menyalahi aturan kan, edaran Mendagri tahun 2022 dan juga edaran wali kota. Dinas Pendidikan Kota Palembang masih menunggu instruksi lanjutan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait teknis penerapan kebijakan penghapusan guru honorer pada tahun 2027 mendatang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Wakil Wali Kota Palembang menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Bantuan ini diberikan setelah kebakaran yang terjadi pada Minggu 10 Mei lalu, yang menghanguskan 8 rumah dan membuat puluhan warga terdampak. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam turun langsung menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, melalui program Palembang Peduli Korban Bencana Kebakaran. Sebanyak 50 jiwa dari 11 kepala keluarga menjadi korban terdampak setelah 8 rumah terbakar. Bantuan yang diberikan berupa 1.292 kg beras, 47,6 liter minyak goreng, 120 dus mie instan, 53 kg gula, 25 kg telur, 21 kg terigu, 26 kaleng sarden, 20 dus air mineral, serta pakaian layak pakai dan perlengkapan kebutuhan harian lainnya. Pemerintah Kota Palembang juga menyalurkan family kit, tenda gulung, kasur, perlengkapan khusus, kopi, teh, hingga kecap dan makanan tambahan untuk membantu kebutuhan para korban selama masa pemulihan. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Raymond Lauri mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban korban kebakaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari. Ya, artinya artinya nanti kan mereka bisa dibantu melalui program-program dari pemerintah kota seperti melalui Basnas dan lain-lain. Harapan kita pemerintah Kota Palembang artinya kita bisa membantu masyarakat yang terkena dampak bencana kebakaran. Mudah-mudahan ini meringankan beban mereka. Artinya kita dalam bentuk kepedulian kita pemerintah kota kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, Kemas Haikal mengatakan, musibah ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih waspada, terutama memastikan kompor dan api di dapur sudah benar-benar mati setelah memasak. Pada seluruh warga, kejadian kemarin menjadikan pelajaran bahwa kompor sedang menyala ditinggalkan. Walaupun sebentar, kita berharap kalau memang sedang meninggalkan area dapur atau apa, diharapkan kompor itu dimatikan. Ya, 8 rumah, tapi 2 yang terdampak, jadi total 10. Yang hangus sekali ada 8. Nah, kendala kita juga kemarin sempat menyebar cepat karena akses. Jadi kita suplai airnya sangat terbatas karena jalannya satu arah. Pemerintah Kota Palembang berharap bantuan yang diberikan dapat membantu mempercepat pemulihan para korban, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bencana kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Muhammad Aidil, PAL TV. Dalam upaya pengentasan masalah banjir, pemerintah Kota Palembang berencana melakukan penambahan alat berat hingga penambahan 7 titik kolam retensi baru di sejumlah kecamatan yang dianggap berpotensi tinggi mengalami banjir.
Dalam upaya pengentasan masalah banjir di Palembang, pemerintah Kota Palembang terus lakukan percepatan. Ditemui usai rapat di Rumah Dinas pada Selasa 12 Mei, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pemerintah Kota Palembang akan melakukan penambahan 10 unit alat berat, lantaran saat ini Palembang baru memiliki 2 unit yang berfungsi maksimal. Penambahan alat berat dilakukan untuk memaksimalkan pengerukan 50 kolam retensi yang ada. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga berencana menambah 7 kolam retensi. Penambahan 7 kolam retensi baru akan dilakukan seperti di titik Kecamatan Sukarabi, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Cakabaring, Gandus, dan Ilir Barat 2. Kolam retensi akan kita perbanyak lagi, akan kami angkat ke 7 pembebasan kolam retensi. Kalau titik-titiknya yang termasuk titik genangan kecamatan yang masuk kategori tinggi lah ya. Tinggi mulai dari Kecamatan Sukarame, Kecamatan Seberang Ulu 1, 2, 3, 1, 2 dan Jakabaring, terus Kecamatan Gandus dan Ilir Barat 2. Pemerintah Kota Palembang sendiri menargetkan masalah banjir dapat segera ditangani di Kota Palembang dan masyarakat dihimbau tidak membuang sampah di saluran air. Sandi Pratama, PAL TV. CFD di launching pekan depan, tinggal tunggu jadwal Gubernur Sumsel. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Mau aku cek kopi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampai ke uang banyak ya. Betul sekali. Atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV. Memang punya kita.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Setelah dilakukan uji coba ketiga pada hari Minggu lalu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa merencanakan launching CFD dilakukan pekan depan. Dan saat ini tinggal menunggu jadwal Gubernur Sumsel. Setelah dilakukan uji coba ketiga Car Free Day pada Minggu 10 Mei, ditemui pada Selasa 12 Mei di rumah dinas, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, jika terdapat beberapa evaluasi seperti pembukaan CFD di atas Jembatan Ampera dilakukan pukul 5:30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara di Jalan Jenderal Sudirman ditutup hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaannya, petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian akan melakukan penjagaan ketat agar tidak terjadi kepadatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, jika sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk launching CFD, dan tinggal menunggu jadwal Gubernur Sumsel yang direncanakan dilakukan pekan depan. Ampera saya sudah minta dibuka jam 5.30, dibatasi sampai jam 8.00 khusus untuk di atas Ampera. Sedangkan mulai dari depan Cinde sampai ke Simpang Air Mancur mulai dari 5.30 sampai jam 9. Saya kira untuk minggu depan sudah mulai harus jalan ya, sudah harus jalan, tinggal formalnya, meluncingnya bisa jadi ini jalan, launchingnya kita kemudian bisa jadi, atau minggu depan bisa launching, kemudian menunggu tersedia waktu Pak Gubernur saja. Pada pelaksanaan uji coba ketiga Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman hingga ke flyover Jagabaring, antusias masyarakat terbilang tinggi, terutama yang memadati kawasan Jembatan Ampera dan Tugu Air Mancur. Sandi Pratama, PAL TV. UPT Bapenda Kecamatan Jakabaring melakukan penyegelan terhadap Perumnas Semesta Jakabaring. Penyegelan ini dilakukan karena pihak Perumnas menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB sejak tahun 2024. Petugas UPT Bapenda Kecamatan Jakabaring melakukan penyegelan di kawasan Perumnas Semesta Jakabaring, Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Kelurahan Silap Ranti. Tindakan ini dilakukan setelah pihak Perumnas diketahui belum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan selama 2 tahun terakhir. Kepala UPT Bapenda Kecamatan Jakabaring, Rista Sari mengatakan total tunggakan yang tercatat mencapai lebih dari 900 juta rupiah. Tunggakan tersebut berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2026. Penyegelan dilakukan selama 1 minggu terhitung mulai 11 Mei 2026. Apabila dalam waktu tersebut tidak ada koordinasi atau penyelesaian dari pihak Perumnas, maka permasalahan akan dilanjutkan ke Dinas Bapenda Kota Palembang. Dari 2024, 2025, dan 2026 itu 919 jutaan, kurang lebih begitu. Kita didampingi oleh pihak kejaksaan itu sampai mereka bayar, sampai Semesta Jakabaring bayar, baru kita proses untuk pembukaan penyegelannya. Belum ada pihak Semesta Jakabaring untuk berkomunikasi dengan kita pasang itu polis line selama 7 hari dari sekarang, dari semenjak kita dipasang sampai ke 7 hari ke depan, begitu. Rista Sari menghimbau kepada seluruh wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu dan tidak menunda kewajiban pajak. Sebab pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Palembang. Muhammad Aidil, PAL TV. Puluhan pasien diikuti KB gratis di klinik Aulia Kholik Medika. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Memperingati HUT Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-75, Klinik Aulia Kholik Medika berkolaborasi bersama IBI, BKKBN Kota Palembang, dan DPPKB Kota Palembang menggelar pelayanan KB gratis. Kegiatan ini diikuti puluhan pasien dengan mayoritas memilih KB implan. Suasana ramai terlihat di Klinik Aulia Kholik Medika yang berlokasi di Jalan Mayor Zurbi Bustan, RT 30 RW 06 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarabi, Palembang pada Selasa pagi. Dalam rangka memperingati HUT IBI ke-75, Klinik Aulia Kholik Medika berkolaborasi bersama IBI, BKKBN Kota Palembang, serta DPPKB Kota Palembang menggelar program KB gratis bagi masyarakat. Sejak pagi, puluhan pasien datang untuk mengikuti program tersebut. Tercatat, lebih dari 50 pasien mengikuti kegiatan ini dengan mayoritas memilih metode KB implan karena dinilai praktis dan memiliki jangka waktu pemakaian yang lebih lama. Owner Klinik Aulia Kholik Medika, Bidan Yeyen Sri Diyawati mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dalam membantu masyarakat mendapatkan pelayanan keluarga berencana secara gratis dan mudah dijangkau. Pelayanan hari ini di Klinik Aulia Kholik Medika ini ada program KB gratis untuk memperingati hari HUT IBI ke-75. Jadi 24 jam di Klinik Aulia Kholik Medika ini, terus pelayanan umum, berobat umum, pelayanan gigi, pelayanan vaksinasi haji dan umroh juga ada di sini. Di sini ada juga terus pelayanan imunisasi setiap hari Minggu kami di sini. Jadi kami di sini cukup banyak pelayanan di kami, dan dalam waktu dekat ini Insya Allah Klinik Aulia ini akan dibuka 24 jam untuk pelayanan polinya. Bang, itu targetnya ada 7.928 kalau nggak salah. Ini adalah target yang tertinggi untuk Sukarami, ada 600 sektor yang harus dilayani lebih kurang. Seluruh Kota Palembang. Jadi seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang hari ini kebenaran serentak juga, tapi untuk pelayanan yang kita lakukan bersama di sini. Salah satu peserta, Fitriana, mengaku senang dapat mengikuti program KB implan gratis untuk pertama kalinya. Ia menilai pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan.
Bagus, alhamdulillah. Sangat bagus. Peran KB ini? Biar lama jangkanya. Berapa lama? 3 tahun. Sebelumnya apa gitu? Yang 3 bulan. Sudah berapa kali pakai yang KB ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Bagaimana perasaannya tadi? Senang. Senang ya? Harapan kita ke depan Hanya diadakan lagi. Biar kalau kami KB lagi, gratis lagi. Selain program KB gratis, Klinik Aulia Khalik Medica juga melayani pengobatan umum, persalinan 24 jam, pelayanan kesehatan gigi, serta imunisasi. Kedepannya, klinik ini juga akan memaksimalkan pelayanan kesehatan selama 24 jam bagi masyarakat. Ada bidan, ada DPP KB, ayo ke bidan. Muhammad Aidil, PAL TV. Memasuki seri keempat penjualan tiket Jalan Sehat PAL TV bersama pemerintah Kota Palembang, antusiasme masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu 1 mulai meningkat. Dari 1.100 tiket yang disediakan sudah terjual 40%. Kegiatan Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh PAL TV kembali mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kota Palembang, khususnya di Kecamatan Seberang Ulu 1. Sebanyak 1.100 tiket yang dialokasikan untuk wilayah ini telah didistribusikan secara merata kepada masyarakat melalui pihak kecamatan, UPTD terkait, serta camat di wilayah Seberang Ulu 1. Kasipelum Kecamatan Seberang Ulu 1, Kartika Sari mengatakan bahwa tingginya minat masyarakat terlihat dari antusiasme warga dalam menyambut kegiatan Jalan Sehat tersebut. Kartika menjelaskan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk saat ini, data penjualan tiket dari 5 kelurahan yang berada di Seberang Ulu 1 belum diberikan ke kecamatan. Namun diperkirakan tiket Jalan Sehat PAL TV telah terjual kurang lebih 40%. Tiket yang dari PAL TV sebanyak 1.100 itu sudah diserahkan ke kelurahan masing-masing yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 1 itu sebanyak 200 kupon per kelurahan. Dan sisa 100 kuponnya yang ada di kecamatan, ada 100 kupon yang ada di kecamatan bisa untuk apabila ada masyarakat yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 1 mau membeli di kecamatan. Dan kupon ini sendiri diperkirakan sudah mencapai lebih kurang 30% sampai dengan 40% yang membeli kupon ini. Dengan persiapan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, kegiatan Jalan Sehat PAL TV ini diharapkan dapat berjalan lancar dan semakin mempererat kebersamaan warga Kota Palembang. Surya di PAL TV. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid Senin malam 11 Mei meresmikan operasional satelit Nusantara yang berkapasitas 160 GB per second. Kehadiran satelit tersebut diharapkan dapat membuat internet di Indonesia lebih cepat dan andal hingga ke wilayah pelosok negeri. Salam kebajikan. Selamat malam, bergabung bersama dengan kita dalam kesempatan yang baik ini. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid meresmikan operasional satelit Nusantara 5 N5 milik PT Pasifik Satelit Nusantara PSN Senin malam 11 Mei di Jakarta. Satelit N5 tersebut memiliki kapasitas sebesar 160 GB per second yang tidak hanya mampu menjangkau kawasan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, tetapi juga hingga ke negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina. Menkom Digi mengatakan bahwa hal itu menunjukkan Indonesia semakin hadir di antariksa dalam mendukung penyediaan layanan internet yang lebih cepat dan andal. Kami mengikuti dari ketika diluncurkan, kemudian agak deg-degan juga
apakah sampai nggak pada orbit yang tepat, kemudian sampai pada orbit yang tepat, dan sekarang ternyata setelah sampai pada orbit yang tepat juga sudah dilakukan tes berulang kali dan ini sudah siap untuk operasional. Jadi ini sesuatu yang kita harapkan bisa mendukung transformasi digital di tanah air, tidak hanya membangun konektivitas hingga ke daerah, ke pelosok Indonesia, tapi juga bisa mendorong internet yang lebih cepat dan andal. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PSN, Adi Rahman Adiwoso menyebut, dari 160 kapasitas tersebut, 20 GB per second diantaranya untuk wilayah Malaysia dan Filipina, dan 140 GB per second di Indonesia. Satria N5 ini sebenarnya mika ABN, jika kita tidak mengharapkan sesuatu hal yang jelek, tapi dengan sendirinya sekarang Indonesia punya C-band atau satelit banyak, di BRI ada, di Telkomsat ada, di kita ada, KU-band ada di Telkomsat dan di kita, sekarang KA-band ada 2 di atas kita, jadi cukup resilient, daya tahan terhadap kalau ada memang hal-hal yang tidak kita plan atau tidak kita harapkan. Satelit N5 dirancang dengan berat hanya 5 hingga 7 kg, sehingga mudah dipasang dan dibawa. Sebelumnya, satelit N5 telah tiba di orbit geostasioner pada 113 derajat bujur timur, tepat berada di atas Pulau Kalimantan, dengan ketinggian sekitar 35.786 km di atas permukaan bumi pada 29 Januari 2026. Dari Jakarta, Cahya Sari, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Proses identifikasi 17 korban bus ALS tunggu hasil DNA. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut.
Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oh, Dem. Peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Bentar nyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih keluar kesehatan galau. Tadi. Iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ayo ini bingung nak muliakan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh Ina, coba kamu kasih tahu dulu, kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan kalau keluar dari sana kalau ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB. Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Lewat beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Proses identifikasi 17 korban tewas kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan kini memasuki tahap akhir. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumsel memastikan seluruh sampel DNA korban telah berhasil dikumpulkan dan saat ini tinggal menunggu hasil pencocokan di laboratorium Pusdokes Polri. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Selatan memastikan seluruh sampel DNA dari 17 korban tewas kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki di Kabupaten Musirawas Utara telah lengkap. Sebelumnya, proses identifikasi sempat terkendala karena masih ada keluarga korban yang belum menyerahkan sampel DNA. Namun saat ini seluruh kebutuhan pemeriksaan telah dipenuhi setelah pihak rumah sakit berhasil menghubungi keluarga inti para korban. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Kombes Pol Dr. Budi Susanto menyatakan semua sampel DNA sudah dikirim ke laboratorium Pusdokes Polri untuk dilakukan pencocokan dengan data postmortem korban. Proses pencocokan DNA diperkirakan paling cepat selesai pada Rabu besok. Meski demikian, pihak DVI belum dapat mengumumkan identitas masing-masing korban sebelum hasil laboratorium dinyatakan valid. Sahabat, kita tidak agar sudah mengumpulkan data atau properti dari pasien yang keluarga inti seperti ayah, ibu atau saudara kandung sudah kita mintakan juga DNA-nya untuk dikirimkan ke laboratorium DNA agar hasil daripada antemortem itu tadi bisa kita matchingkan atau cocokkan dengan data postmortem kita yang kita ambil dari jenazah. Jadi intinya masih menunggu hasil dari DNA ya? Masih menunggu hasil. Semua keluarga kita belum bisa tayangkan kantong nomor 1 atas nama siapa, pemilik siapa, untuk akurasinya saja. Jadi kita seperti itu. Tim DVI menghimbau keluarga korban untuk tetap tenang dan bersabar menunggu seluruh proses identifikasi selesai dilakukan. Selain itu, media diminta tidak menyebarkan informasi identitas korban yang belum terverifikasi guna menghindari kesalahan data di tengah proses identifikasi yang masih berlangsung. Mulyadi Pal TV. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Palembang memusnahkan puluhan ribu obat-obatan ilegal dalam kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kantor BB POM Jakabaring Palembang. Sebanyak 56.727 tablet dan vial obat-obatan tertentu dimusnahkan oleh BB POM Palembang. Barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan selama periode 2022 hingga 2024. Obat yang dimusnahkan terdiri dari trihexyphenidyl atau THP, dextromethorphan, tramadol, hingga ketamin injeksi yang diduga diedarkan secara ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Kepala BB POM Palembang, Yani Adrianti mengatakan, penyalahgunaan obat-obatan tertentu kini menjadi perhatian serius karena dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar barang bukti merupakan hasil penghentian distribusi ilegal melalui jasa ekspedisi yang dikirim ke wilayah Sumatera Selatan. Aksi ini sebagai langkah preventif bagi kita semua untuk sama-sama peduli saat ini tidak hanya narkoba yang mengincar generasi kita, tetapi obat-obat tertentu yang sebenarnya masih diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan efek terapinya, tetapi justru disalahgunakan untuk mendapatkan efek lainnya. Jadi seperti halusinasi, ya, kemudian dan sedatif lainnya. BB POM Palembang mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli maupun menggunakan obat tanpa pengawasan dan resep dokter, karena dapat membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kematian. Suryadi Pal TV.
Selanjutnya cek link. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Tetap saksikan Liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan di Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Fitri Ashila dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami
melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf jepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming,
alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sensei Iming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah, Bang CBC, pemirsa Setiap TV. Tentunya hari ini di Setiap Paginya kami akan menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program kebanggaan kita sama-sama, Halo Palembang. Dan ini masih edisi awal bulan Mei ya. Pemirsa di rumah justru hari ini juga mungkin baru memulai aktivitas untuk anak-anak sekolah, masih di ujian ini sepertinya ya. Jadi di kelas-kelas 1 sampai dengan kelas 5 ini lagi libur, tapi di ujian kelas 6, lalu SMP juga dan juga SMA ini lagi menghadapi ujian. Jadi semangat untuk para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang lagi sibuk ya, mungkin menjadi guru les dadakan juga di rumah. Dan selamat beraktivitas juga untuk pemirsa yang di rumah yang hari ini baru memulai aktivitas untuk ke kantor. Dan terpantau tadi lumayan lalu lintas lancar dan juga cuaca mendukung pada hari ini, tidak juga panas. Dan juga belum terjadi hujan ya, seperti kemarin tiba-tiba juga hujan pemirsa yang di rumah. Jadi hari ini mungkin yang pengen aktivitas banyak di luar rumah disiapin payungnya, dan mungkin yang berkendara motor juga disiapin jas hujan dan juga keselamatan lainnya. Hari ini pemirsa yang di rumah tema kita adalah tentang siap belajar. Ini bukan sekedar cepat masuk sekolah, menata ulang makna pendidikan anak usia dini. Jadi ini concern untuk ibu-ibu dan bapak-bapak muda yang ada di Kota Palembang yang saat ini lagi nonton Pal TV, program Halo Palembang, mungkin lagi bingung ini apa sih yang akan dibahas terkait dengan makna pendidikan anak usia dini. Jadi kalau sekarang kan lagi maraknya sekolah-sekolah yang memang preschool begitu ya. Jadi mempersiapkan anak sebelum nanti ke jenjang sekolah. Ya kita tahu TK, SD, SMP dan juga SMA. Nah, kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita yang sudah hadir. Ini pakarnya sudah hadir di Studio Pal TV. Yang pertama adalah Ibu Siti Sri Rahayu SPDGR Magister Pendidikan, seorang praktisi dan juga konsultan PAUD, founder dari Uswatun Hasanah School. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dan yang kedua ada narasumber kita, ada Dr. Siti Rokoyah Reskilia Sakti, atau yang akrab disapa Dokter Keke. Betul. Iya, selamat pagi juga dokter. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Nah, ini sudah ada dua bunda-bunda ya, perwakilan yang ada di Kota Palembang. Hari ini kita bakal ngobrol, tema kita ini siap belajar. Jadi kalau misalnya menata ulang makna pendidikan anak usia dini. Tapi sebelum kita masuk ke tema, pemirsa, kita bakal kenal dulu dengan dua narasumber kita nih, aktivitasnya seperti apa dan concernnya menjadi seorang tenaga pengajar itu seperti apa. Mungkin boleh dari Ibu Rahayu dulu, silakan. Oke, nah jadi kalau saya biasanya
biasanya disapa Bu Guru Rahayu. Oke. Iya. Jadi hari-hari saya aktif jadi kepala sekolah di TK IT Uswatun Hasanah, juga sebagai kurator di kelompok bermainnya atau playgroup. Dan juga sehari-hari saya konsultan juga ceritanya, jadi mendampingi sekolah-sekolah yang baru mau berdiri, terus mau akreditasi dan juga peningkatan daripada kualitas di guru di sekolahnya masing-masing kayak gitu. Baik, kepala sekolah dan juga sekaligus founder dari Uswatun Hasanah School. Iya, benar ada sekali. PAUD dan juga TK. Iya, benar. Bu Rahayu. Oke. Nah, kalau alamatnya dari mana? Boleh sekalian dong pemirsa di rumah mungkin akan mempersiapkan untuk PAUD dan TK di mana, Iya, benar Ibu? sekali. Jadi lokasi kami, sekolah kami itu di Kecamatan Ilir Barat 1, Kelurahan Bukit Lama, itu tepatnya di Jalan Tanjung Rawo. Jadi selain dengan playgroup, kami juga ada TK dan juga ada kelas stimulasi tentunya. Jadi buat Bapak Ibu yang masih bingung, anaknya mau coba-coba misalnya sekolah sehari, itu boleh ada programnya di kelas stimulasi. Betul, Gitu. apalagi sudah IT tadi ya. Oke, ini salah satu referensi. Kalau zaman sekarang kan pokoknya ayah dan bunda mau masukkannya ke IT gitu loh. Ini kan jadi salah satu pilihan nih, ada Uswatun Hasanah yang dipimpin secara langsung oleh Ibu Guru Sri Rahayu ya. Nah, itu tadi aktivitasnya. Selain kepala sekolah ada lagi mungkin selain praktisi dan lain-lainnya, Ibu? Konsultan. Iya, jadi salah satunya sekolahnya Bu Dokter Keke juga kami dampingi untuk perizinan, pendirian, persiapan akreditasi, tentunya di seputar itu. Oke, jadi Bu gurunya Dokter Keke ya Bu Sri Rahayu berarti ya untuk membuat sekolah ya. Konsultannya ceritanya. Iya. Konsultan membuat sekolahnya. Kalau Dokter Keke silakan. Kalau ini kan gelarnya adalah dokter ya, tapi juga salah satu founder dari dan kurator dari Jabo ya School. Silakan dikenalkan sama pemirsa. Boleh, salam kenal pemirsa Salam PAL TV kenal. semuanya. Hari ini terima kasih banyak kami diundang ke sini, Kak. Sama-sama, dokter. Jadi kalau saya itu memang akrabnya dipanggil Dokter Keke. Nama lengkapnya tadi yang diceritakan panjang itu ya. Betul. Kalau hari-hari memang sebenarnya saya tuh praktek sebagai dokter. Tapi setelah menikah lalu punya anak gitu ya, saya merasa ada gejolak di dalam hati. Mungkin ini juga panggilan ibu-ibu bekerja lainnya yang ada di rumah gitu ya. Kalau punya anak tuh bawaannya nggak mau ditinggal. Betul. Berat hati menitipkan anak ke siapapun, walaupun ada orang tua kita, ada kakek neneknya, ada preschool seperti preschoolnya Bu Ayu yang bagus, tapi tetap panggilan hati ibu-ibu tuh tetap galau. Jadi saya pikir-pikir, kebetulan saya tuh suka dunia anak-anak itu baru sejak mengandung anak saya. Tapi di dalam rangka kesukaan itu saya tuh memang sukanya belajar, sukanya cari tahu lagi. Jadi selama proses saya mengandung, melahirkan itu saya belajar lebih dalam mengulik dunia pendidikan anak. Gimana caranya saya tetap bisa jadi dokter, berkarir, tapi tetap memfasilitasi anak saya. Terlepas mau saya lepas atau enggak. Jadilah saya ambil sekolah diploma Montessori. Jadi zaman sekarang itu kalau kayak tadi ya dibilang sekolah IT itu digandrungi. Ada lagi nih yang juga rame, orang-orang tuh lagi termontessori. Karena ini adalah metode pendidikan yang memang sudah merebak di seluruh dunia karena menghormati fitrahnya tumbuh kembang anak. Jadi enggak diburu-buru, enggak ada pertandingan, anak itu diikutin butuhnya apa, gurunya yang memfasilitasi, orang tuanya yang mengikuti anak ini kebutuhannya apa, bukan lagi kita orang tua yang mendikte, pokoknya umur 4 tahun harus udah bisa baca. Umur 4 tahun harus udah hafal kali-kalian karena nanti SD-nya udah penuh pelajaran itu. Nah, kan tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dan tidak semua anak punya minat belajar yang sama. Ada yang minatnya ke seni, ada yang jagonya olahraga. Betul. Jadi karena itu saya tuh pengen memfasilitasi anak saya sendiri awalnya. Jadilah keterusan belajar, keterusan stimulasi anak sendiri. Saya bikin konten awalnya cuma buat dokumentasi. Oh, saya tuh ngapain ke anak saya, suami saya ngapain ke anak saya di rumah. Lama-lama kita dilirik oleh orang tua lain, oleh teman-teman saya sesama dokter, pada ngomong, Keke boleh nggak kalau stimulasi anak, ajakin anak aku juga. Karena aku kerja, teman-teman aku kerja gitu kan. Sedangkan saat itu aku sedang gap year, berhenti dulu praktek. Jadi dikasihlah kesempatan, aku undang teman-teman aku. Awalnya cuma 5 orang, ngundang, ngajak playdate kalau zaman sekarang kita bilang, main bareng. Jadi kayak bikin kelompok anak kecil kumpul, aku kasih stimulasi apa yang biasa aku kasih ke anak aku kasih juga ke anak teman-teman aku. Nambah dari 5 jadi 10, jadi 16.
awalnya cuma 1 minggu sekali, lama-lama orang-orang pada rame, lingkungan luar kan karena kita mama-mama tuh ngonten. Jadi orang-orang pada lihat, pada minta yang awalnya gratis buat teman sendiri, kumpul ibunya, kumpul anaknya. Jadi kita buka pop-up class setiap Sabtu di Jakabaring, namanya tadi Main di Jabo. Itu program stimulasi untuk anak usia 6 bulan sampai 6 tahun yang dikurasi oleh tim dokter, konselor psikologi, guru PAUD, sama orang tua berpengalaman. Jadi ada 4 profesi langsung di sana karena awalnya memang dari orang tua yang punya background pendidikan masing-masing, kita kasih warna ke situ. Menstimulasi anak biar lengkap. Dari segi kesehatan, kita bawa mereka stimulasi pop-up class-nya di alam. Di Jakabaring itu kan hamparan rumputnya luas gitu ya. Kena hamparan sinar matahari, ada kicau-kicau burung tuh masih rame gitu, semilir angin tuh masih sejuk di sana. Jadi anak-anak itu kita bawa back to nature, biar secara kesehatan mereka itu dapat vitamin D, dapat mikrobioma dari tanah yang nggak bisa didapetin dari suplai makanan gitu ya? Iya, dari makanan kurang gitu ya. Dari tempat bermainnya selama ini kalau di sekolah atau di apa-apa kan alasnya lantai, karpet gitu ya. Nggak dapet tuh manfaat-manfaat dari tanah, dari rumput, dari matahari. Itu dari segi kesehatan. Dari segi psikologinya aku sangat concern karena aku nemu kalau dulu tuh suami aku nggak di sini kerjanya. Jadi begitu kita kembali ke Palembang, kita melihat belum ada sekolah yang benar-benar sesuai sama maunya kita. Jadi kita pikir aspek psikologi anak itu penting banget. Nggak cukup orang tua doang yang maunya apa, terus sekolah memfasilitasi. Jadi kita ketemulah satu metode, yaitu metode Montessori tadi. Ternyata cocok sama ilmu psikologi. Aspek perkembangan anak kayak gross motor, fine motor, language, kognitif, sama sosial itu tuh satu paket lengkap di sana. Tak lupa aspek sensorinya. Kalau kita belajar di dunia pendidikan PAUD, Ibu Rahayu ya, kita belajar ada yang dibilang fondasi pendidikan. Yang paling bawah itu sensori. Banyak orang-orang yang anaknya udah terlanjur SD, ternyata pegang pensil nggak ajek, ternyata nggak bisa fokus. Masalahnya ternyata jauh di fondasi awal pendidikan, yaitu kurang stimulasi sensorinya. Dari awal tuh sebenarnya itu yang mau kita sokong buat anak sendiri, tapi lama-lama jadi rame, hingga akhirnya terbitlah Jabo Montessori. Itu kalau dibilang di dunia ibu-ibu bilangnya kayak bimbel, bimbel Montessori. Jadi paketannya 3 bulan, kalau cocok nyambung, kalau masih dibutuhkan nyambung. Tapi kalau udah terlanjur waktunya masuk SD, anaknya udah gede atau udah lengkap nih, terpuaskan dari 3 bulan, udah selesai, nggak bisa nyambung lagi. Lalu dari Jabo Montessori request bertambah. Yang tadinya mau cukup sampai sini aja nih, udah lumayan 3 bulan sekali bikin lesnya. Diminta lagi, kata orang tua, tanggung Ibu Keke, jangan sampai anak kami setelah ini ngapain lagi, kemana lagi. Akhirnya kita buatlah dengan bantuan konsultan pendidikan kita, Ibu Siti Sri Rahayu ini, buka sekolah. Jadi Jabo Preschool and Kindergarten. Basicnya sama-sama tetap Montessori, cuma kita karena sekolah itu harus punya kurikulum namanya ya. Kita rancanglah kurikulum bersama tim ahli, bersama konsultan pendidikannya. Jadi nama kurikulumnya kita namai kurikulum Jabo. Kurikulum Jabo ini menggunakan pendekatan Montessori, diadaptasi dari konsep based learning yang diusung oleh kurikulum internasional baccalaureate. Jadi anak-anak itu diajarinnya konsep, bukan diajarin hafalan kali-kalian, bukan dipaksa belajar huruf, tapi makna kenapa mereka harus belajar huruf, karena ini adalah fondasi buat baca. Kenapa harus suka baca? Karena membaca itu jendela pengetahuan. Kalau semakin luas pengetahuan, semakin luas kesempatan berkiprah di dunia ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sekarang jadinya. Jadi mungkin lebih Montessori ini adalah sensorik dan juga motorik begitu ya, pengenalan kepada anak-anak sebelum dia nanti menuju ke sekolah begitu. Bisa jadi, tapi ada aspek lainnya. Jadi mereka juga lengkap sebenarnya. Ada aspek language, mathematics, sama cultural. Jadi kalau orang mungkin simplifikasinya buat sensorik sama motorik gitu ya. Tapi ternyata jauh daripada itu. Montessori itu tuh udah lengkap, cocok banget buat orang Indonesia, kan kita nih kaya budaya ya. Nah di Montessori itu aspek cultural itu kental. Jadi anak itu di mana bumi dipijak, di situ dia di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi pendidikannya enggak mentang-mentang ini kurikulum internasional terus kita ke barat-baratan. Enggak, kita tetap timur banget. Kita tetap, apalagi kalau yang di Palembang, Palembangian gitu. Kearifan lokal, anak-anak dikenalkan, oh bagaimana ceritanya
pempek yang ada di meja makan mereka itu bisa tiba, anak-anak tuh kenal, oh awalnya dari ikannya digiling, dibuat jadi pempek gitu. Oke. Nah, kalau TK dan SMP kan SD kan kita tahu nih umurannya PAUD, TK gitu. Tapi kalau di Montessori sendiri ada umur klasifikasinya? Kalau Montessori itu sejauh ini yang ada pakem bakunya, itu dari anak lahir, value-nya, filosofi Montessori-nya udah bisa diterapkan sampai anaknya 18 tahun, sampai lepas usia anak-anak. Nah, tapi yang paling banyak dipakai itu adalah Montessori for Early Childhood Education. Jadi dari 0 sampai 6 tahun, itulah lapaknya anak-anak yang masuk di preschool sama kindergarten. Oke, berarti lengkap. Jadi Montessori ini kan agak sedikit awam ya, Dok. Sama mungkin saya sendiri juga baru tahu nih ada sekolah yang namanya yang bisa tadi lengkap, paket lengkap tadi ya pendidikannya. Oke, pemirsa dan rumah, kita akan balik lagi. Ini masih banyak pertanyaan seputar dengan tema kita hari ini tentang menata ulang makna pendidikan anak usia dini. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Halo Palen. Apa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, Mama inilah pening nian. Nah, pas puluk Mama di sini. Papa naik curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat, Mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo, Ma. Baru kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoca itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian, Ma. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud Mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, ganggu pula. Nah itu dia, Ma. Bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan Mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakemnya kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini Dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2.
Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak kata masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 Kesehatan Masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih Yan, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Ay, cari kita jadi laki disayang bini Pak. Nah, Ma, cuman sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Biasa. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter satu pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000 dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Oke pemirsa, kita kembali lagi di Halo Palembang, segmen kedua. Tadi di segmen pertama kita sudah sedikit banyak dijelaskan terkait dengan persiapan untuk sekolah preschool juga ternyata ada namanya Jabo Montessori ya dok ya. Dan ini juga sudah
bisa pemirsa gapai juga. Ini alamatnya di mana, Dok? Kalau Jabo Montessori Di tadi belum ya? Ilir Timur. Ilir Timur di Taman Kenten nama Oke. kawasannya. Kalau dibilang tuh di depannya Bukit Golf ya. Ya, Seberangnya ya. Bukit Golf ada jalan masuk Taman Kenten, masuk ke sana. Oh, oke. Nah, ini pemirsa yang ada di rumah, selain mungkin mempersiapkan anak untuk PAUD, TK, ternyata Jabo Montessori juga melatih anak-anak tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Dokter Eka tadi. Nah, kita kembali ke Ibu Rahayu terkait dengan POV dari orang yang sudah mengelola TK ya Bu, PAUD dan juga TK. Sebetulnya justru kalau misalnya anak mau TK, mau PAUD, apa yang harus dipersiapkan seorang ibu dan ayah begitu loh, biar mereka tuh bisa tadi kita jelaskan bahwa masuk TK tuh bisa berkembang sendiri gitu loh, tanpa banyak eksplorasinya lagi gitu. Tentunya pertama itu orang tua harus mindsetnya terlebih dahulu ya, bahwa masuk TK itu anak bukannya disulap, langsung bisa baca tulis ya. Jadi pertama perkembangannya itu distimulasi sensoriknya terlebih dahulu. Jadi kalau konsep anak bisa menulis itu pertama karena ototnya kuat, gitu kan ya. Nah, otot kuat itu karena stimulasinya bisa banyak dilakukan sebelum anak masuk sekolah sebenarnya. Misalnya anak diminta memotong sayuran, main masak-masakan, atau anak main plastisin, atau anak main pasir, atau menyusun batu-batuan, kerikil, dan lain-lain, main tanah, itu termasuk stimulasi sensorik motoriknya seperti itu. Nah, jadi disiapkan dulu kemampuan dia. Terus juga kan kalau di sekolah anak-anak dilatih untuk duduk di kelasnya gitu kan ya, dia tahu aturan. Nah, itu bisa distimulasi sejak di rumah juga. Jadi anak diajak ngobrol, diberikan instruksi. Instruksi itu kan bisa 1, 2 sekali jalan instruksi gitu ya. Misalnya contohnya kalau di rumah ayah ibu bisa kasih instruksi anak, misalnya anak tolong ambilin sapu gitu kan. Nah, dia memahami tidak bahasa dari orang tuanya dan juga dia mengerti nggak instruksi apa yang diberi gitu. Karena kalau di sekolah semuanya itu bisa dibilang instruksi. Kalau di sekolah kan misalnya anak-anak ayo kita baris. Nah, itu kan instruksi gitu kan ya. Nah, kadang juga ibu guru langsung memberikan 2 instruksi. Misalnya, anak-anak ayo pakai sepatunya dan baris. Nah, itu langsung 2 instruksi. Nah, itu bisa dilatih di rumah sebelum anak masuk sekolah. Nah, itu kalau di TK ya. Nah, kalau masuk SD itu lebih panjang lagi perjalanannya karena kita mesti banyak mengetahui tentang peraturan yang ada di pemerintahan kita gitu ya di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ada persyaratan anak masuk SD. Jadi berdasarkan usia dia usia 7 tahun itu standar masuk SD. Betul. Iya, usia 7 tahun. Nah, usia 6 itu bisa ikut seleksinya atau bukan seleksi ya, istilahnya bisa ikut mendaftar. Tapi kalau di SD itu diurutkan berdasarkan usia dan kelompok yang diterima oleh sekolah tersebut. Jadi misalnya sekolahnya cuma 3 kelas, satu kelasnya 30, berarti 90 anak kan yang diterima. Nah, kalau diurutkan usianya, kalau dia nggak masuk usianya di bawah nomor 91 berarti dia tidak diterima gitu ya. Nah, tapi di peraturan itu juga ada di bawah 6 tahun bisa diterima jika, nah jika apa nih? Jika memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Nah, tentunya hal ini tidak bisa serta-merta, oh anak kurang usia, anakku bisa baca tulis hitung, bisa nih masuk SD. Cerdas dan bakat istimewa, oh tidak bisa seperti itu ya. Karena cerdas dan bakat istimewa itu bisa diidentifikasi dengan penilaian langsung oleh ahlinya. Melalui tes begitu ya? Iya benar, tes kesiapan masuk sekolah itu biasanya dilakukan oleh psikolog gitu. Nah, jadi kebanyakan fenomenanya sekarang ini orang tua itu lomba-lombahan buat anaknya masuk SD ya. Padahal kapasitas parameternya itu bukan hanya kognitif ya, tapi juga kesiapan mental gitu. Mental itu disiapkan dengan stimulasi yang diberikan semasa di TK. Nah, apalagi
di tahun sekarang itu RUU Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu sudah dimasukkan 13 tahun wajib belajar. Nah, apa tuh 13 tahun ya? Nah, itu 10 tahun pendidikan dasar, 1 tahun TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Seperti itu. Jadi memang orang tua yang ada di rumah juga jangan terlalu fokus bahwa harus bisa baca, bisa hitung dulu ya. Tapi bagaimana anak ini eksplornya lebih gitu dibanding hanya menghitung dan juga membaca, begitu ya Bu? Kesimpulannya mungkin ya. Nah, kita ke dokter Kaka lagi. Dok, kalau sejauh ini membina dari Jabo Montessori School ini sendiri, sekarang justru banyakkan siswanya dan kesadaran ibu-ibunya lebih penuh nggak sekarang? Atau justru makin tahun makin lemah lagi nih kesadaran orang tua untuk datang ke Jabo Montessori sendiri? Justru makin tahun makin meningkat ya. Benar banget bahwa semakin kita paparkan antara masalah dan solusi itu, orang-orang tuh semakin berbondong-bondong mengejar solusinya gitu. Saking berbondong-bondongnya, ada anak yang baru umur 6 bulan itu langsung nanya, "Ibu bisa didaftarin belum di Jabo Montessori?" Saking orang tua itu takut tertinggal, takut punya hutang terhadap anaknya, takut merasa aku kurang cukup baik untuk mendampingi tumbuh kembang anak di rumah gitu. Jadi berbondong-bondonglah mendaftar ke preschool, berbondong-bondong ditaruh ke daycare gitu ya. Jadi memang fenomena ini kita harusnya sambut baik ya. Orang tua itu kita tahu kapasitasnya, sama seperti pengalaman aku dulu. Yang awalnya profesinya beragam macam, enggak semua itu punya dasar pengetahuan yang lengkap kayak ibu guru di PAUD. Jadi kekhawatiran orang tua sampai jadi minatnya meningkat sekali buat masukin ke preschool, apalagi dengan yang metode Montessori itu tuh lagi rame-ramenya. Didukung juga di Kota Palembang tuh sekarang lagi mulai berdatangan nih preschool baru gitu ya, dengan berbagai metode yang ditawarkan, dengan berbagai program unggulan. Itu sebenarnya jawaban dari keresahan orang tua. Dan itu tanda bahwa sebenarnya orang tua itu mulai melek. Tinggal yang perlu disadarkan adalah mau sebagus apapun sekolahnya, mau setop chair apapun programnya, yang paling utama dalam mendampingi anak itu tetaplah orang tuanya. Jadi percuma di sekolah diajarkan tata krama, sopan santun gitu ya. Kalau di Montessori kita bilangnya grace and courtesy. Tata krama dan sopan santun, bagaimana cara kehidupan ini berjalan. Sebagus apapun gurunya ajarin, kan di sekolah cuma 3 jam. Betul. Sisa 21 jamnya itu ada di rumah, disitulah peran orang tua masuk. Jadi kalau di sekolah diajarin, kalau makan itu duduk bersama teman-teman, makan pakai alat makan gitu ya, selesai makan itu alat makan dikembalikan. Tapi kalau di rumah makan dilihat, ayahnya nonton HP, ibunya nonton drakor, atau anak tuh makan masing-masing, ditaruh piring, sudah makan lah mama. Makan gitu ya. Iya, mama mau ngerjain hal lain gitu. Nggak ada kebersamaan yang dibangun. Itu jadi nggak sinkron. Anak itu ya adalah peniru ulung. Apa yang dia lihat situasi di rumah, begitulah nanti dia ke depan akan berkehidupan. Apakah kita mau menjadikan anak-anak yang individualis? Apakah kita mau bikin anak yang taunya bosi, terima beres makanan udah jadi? Apakah kita mau anak taunya dunia ini serba instan? Lah, papa aja kalau mau apa-apa tinggal pencet HP, nggak perlu berusaha. Berarti aku juga kalau aku pengen coklat, aku tinggal pencet HP. Nggak tahu background gimana ceritanya dari HP itu bisa muncul coklat yang dia mau. Oh, ternyata harus kerja dulu, harus earning money dulu. Uangnya itu lalu diberikan kepada penjual, harus diantarkan dulu. Jadi harus selaras antara rasa tidak mau tertinggal atau FOMO, kita bilangnya fear of missing out, nggak mau ketinggalan tren zaman sekarang, masukin anak ke preschool biar bagus, biar siap menuju sekolah, biar siap menapaki jenjang pendidikan selanjutnya, tapi lupa di rumah itu peran orang tua harus lebih kuat. Jadilah figur teladan bagaimana anak di masa depan ingin dijadikan. Betul. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan kalau kata orang Palembang aso-aso nitip ke anak, tapi di rumah juga kita tidak searching, tidak tambah edukasi diri kita dewek itu Dok ya. Nah kalau POV dari masyarakat Kota Palembang khususnya Dok, ini kan atau Ibu Rahayu, terkait dengan sekolah yang prefer untuk kebutuhan anak ini kan biasa dijangkau sama menengah ke atas. Nah, kalau bisa kita jelaskan kepada pemirsa di rumah yang lagi nonton, sebetulnya sekolah dari Jabo Montessori atau juga PAUD dan TK IT, sebetulnya itu harganya terjangkau atau justru seperti apa? Ini kan ketakutan masyarakat tuh, oh kalau dari kecil sekolah itu pasti mahal lah gitu loh. Maksudnya apa sih yang kita bisa kasih ke pemirsa di rumah terkait dengan budgeting yang memang seharusnya dikeluarkan seorang ibu atau ayah gitu? Boleh dari Ibu Rahayu atau
dari dokter dulu, rekan. Seorang ibu kan. Oh iya, boleh. POV orang tua. Jadi betul, aku merasa dulu salah satu alasan lainnya ya begitu menjadi orang tua adalah faktor ekonomi setiap keluarga itu sangat mempengaruhi Iya. apakah anak ini bisa mendapatkan stimulasi yang optimal atau tidak. Itu adalah sudut pandang aku yang dulu. Jadi aku dulu merasa kalau mau anak jadi pinter, jadi hebat, harus disekolahin di tempat yang bagus. Lalu kemudian seiring berjalan waktu aku belajar gitu ya. Aku kemudian merumuskan formula yang akhirnya terbitlah si Main di Jabo yang setiap hari Sabtu di Jakabaring, Jabo Montessori yang per 3 bulan, dan Jabo Preschool ini dengan kalau boleh dilihat nanti di sosial medianya di Instagram itu menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di rumah. Jadi memang kami buat sekolah, mungkin biayanya itu kita tidak tahu ya, bagi orang tua tertentu terjangkau, bagi orang tua yang lain itu tergolong relatif pricey atau lebih mahal gitu ya. Tapi apa yang kami suguhkan sengaja kami tampilkan di sosial media, andai kata ada orang tua yang merasa jaraknya jauh, terus rasanya budgetnya belum cocok karena banyak pos pengeluaran lain. Apa yang disuguhkan oleh para edukator di sosial media itu, terutama dari Jabo Montessori dan Jabo Preschool itu bisa diduplikasi di rumah dengan barang-barang yang ada. Jadi kita mau bilang bahwa untuk mendidik anak tidak perlu mahal. Asalkan ada kemauan. Betul. Jadi ya pilihannya kalau tidak ada budgetnya harus ada waktu dan tenaganya. Gitu ya. Jadi kalau memang ibunya rasanya sayang, eman-eman uangnya mending dibeliin protein hewani gitu ya, biar menyokong nutrisi karena pos pengeluaran, apalagi ada kakaknya yang udah kuliah, ada yang SD, SMP. Jadi ya stimulasi di rumah itu nggak perlu mahal. Cuma modal apa Ibu Ayu? Nampan talenan, pisau anak-anak gitu, setiap ibunya masak diajak anaknya bagian cuci sayur, cuci buah, potong-potong, ibu yang di kompor. Itu udah stimulasi. Dari perkara motong buah, anak tuh jadi tahu, oh rasio awalnya utuh, begitu dipotong jadi 2. Matematika. Begitu dibilang sama ibunya dicuci sampai bersih, dia akan berusaha berpikir mengkonekkan di antara otaknya itu kategori bersih itu bagaimana. Ibunya contohkan, ini before apel yang masih kotor, ini after apel yang sudah bersih. Itu kemampuan bahasa, kemampuan cognitive of comparison. Jadi anak-anak itu sebenarnya apa ya dibilangnya, no worksheet, no DIY, no budget parenting itu sangat bisa asalkan ada kemauan belajar. Tapi kalau nggak punya waktunya, kita tahu zaman sekarang orang tua berkarir gitu ya, punya kehidupan yang harus tetap berlangsung. Ada juga ibu-ibu yang memang rasanya batas kesabaran setipis tisu gitu. Betul. Bagi 7 lagi dok ya. Tisu dibagi 7. Jadi serahkanlah peran stimulasi anak itu. Kalau merasa kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, dan tidak punya kesabaran, boleh diserahkan kepada ahlinya. Titipkanlah ke preschool dari kategori jarak terdekat dulu. Biar nyaman anaknya, nyaman juga ibunya yang nganter. Lalu dari kriteria value-nya yang sama kayak keluarganya. Jangan sampai ngerasa FOMO, teman-teman masukin ke sekolah yang itu semua, tapi ternyata berbeda. Di sekolah itu pakai, misalnya nih perkara makan aja di sekolah itu makanannya pakai makanan apa menunya. Western gitu ya. Sedangkan di rumah kita, lagi balik asin lagi gitu kan. Jadi anaknya itu di rumah akan menggerutu, mama aku maunya di sekolah, sedangkan selera orang tuanya berbeda. Jadi value keluarga sama value sekolah itu harus selaras, itu yang penting. Jadi budgetnya berapapun sebenarnya nggak jadi masalah. Asal ada effortnya. Kalau orang tua yang memang ngerasa budget dikurang, berarti effortnya harus ditambah gitu ya dok. Tapi kalau secara angka dok, range-nya berapa sih kalau untuk Jabo Montessori sendiri? Jabo Montessori itu sama range-nya kurang lebih kayak sekolah-sekolah lain di Kota Palembang gitu ya. Ada uang tahunan kalau Jabo Preschool. Ada uang tahunan itu di range di bawah 10 juta sampai di atas itu, tergantung waktu pendaftaran. Semakin early bird, gelombang-gelombang semakin cepat mendaftar, booking fee-nya gitu uang tahunannya lebih terjangkau. Terus ada uang bulanannya di range dari 900 sampai 1,5 juta. Itu tergantung lagi juga dari jangka waktu, dari kesiapan anak. Jadi semakin challenging anaknya, itu kita harus spare budget yang lebih karena dia butuh perhatian yang lebih berarti gitu kan.
Kurang lebih sebegitu. Tapi kalau di Jabo Montessori budgetnya lumayan terjangkau menurut aku ya, 4,5 juta untuk 3 bulan. Jadi 1 bulan 1,5 juta. Itu anaknya masuk di sana 3 jam sehari belajarnya, distimulasi lengkap, nggak perlu bawa apa-apa lagi. Nggak perlu bawa barang-barang. Jadi kalau anaknya masak itu bahannya dari sekolah. Kalau anaknya berotak-atik dengan piring, ada yang pecah, itu nggak perlu diganti. Pokoknya all in, terima beres, taruh anaknya, jadi 4,5 juta 3 bulan di Jabo Montessori. Tapi kalau lagi ngomong-ngomong soal biaya, yang paling terjangkau itu main di Jabo, Ibu Ayu ya. Setiap hari Sabtu tadi setiap ya. hari Sabtu. Jadi buat satu kali datang itu 175.000. Sekarang masih promo. Jadi setiap kali datang itu anak-anak mainnya 2 jam, dapat stimulasi lengkap, ada take home gifts, ada barang yang anak itu bikin di sekolah posisinya ya di lokasi main di Jabo, bisa dibawa balik, jadi inspirasi buat orang tuanya. Oh ternyata bisa bikin mainan buat anak dari kardus. Kardus paket kan ibu-ibu banyak ya di rumah, jadi itu yang mau kita contohin. Tuh, keluarin 175 buat jadi percobaan 1 kali, abis itu bawa pulang ke rumah, dicoba di rumah. Iya. Jadi memang ya sesuai tadi kemampuan ya, kalau bisa kita bilang memang ini masih sangat terjangkau, apalagi untuk dapat yang sudah banyak tadi progresnya begitu, lalu inputnya untuk anak-anak juga. Sedikit dari Bu Rahayu silakan Bu, kalau kan TK dan PAUD dan juga TK juga terkenal biasanya, aku nak langsung SD lah karena mahal segala macam, itu gimana POV-nya? Nah ya, jadi kita sebagai orang tua itu bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira sekolah mana yang sesuai budgeting sama pemasukan kita seperti itu. Jadi nggak semua sekolah yang nggak mahal itu nggak bagus. Ya, jadi betul. jadi ada sekolah yang terjangkau tapi bagus gitu kan. Misal kayak Bu Keki tadi menghadirkan solusi kelas stimulasi di hari weekend. Nah kalau di Uswatun Hasanah itu di hari kerja kelas stimulasinya. Jadi buat ayah ibu yang bingung ketika bekerja anaknya mau kemana, nah bisa dititipin di kelas stimulasi kami di Senin sampai Jumat seperti itu. Nah itu terjangkau juga. Nah kalau untuk biaya sekolah ya, biaya sekolah tentunya cukup terjangkau ya. Penting banget untuk sekolah TK karena masuk ke peraturan kita 13 tahun wajib belajar seperti itu. Jadi di TK itu nggak sekedar kayak les-les doang gitu. Jadi dia distimulasi biar dia siap untuk di jenjang SD seperti itu. Nah pemirsa, kita masih menyisakan 1 segmen lagi tentunya bersama 2 narasumber kita hari ini mengedukasi terkait dengan kesiapan anak untuk masuk sekolah. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang lo suka ini kita bakal kembali itu bersama kami di Halo Palembang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika
mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita tentunya di tema kita siap belajar bukan sekadar cepat masuk sekolah, menata ulang makna pendidikan anak usia dini. Tadi sudah dapat edukasi banyak sekali terkait dengan cak manusia caranya kita sebagai orang tua tuh perannya bahwa memang sekolah itu adalah mungkin kalau diibaratkan sebuah buku adalah kata pengantarnya aja nih. Tapi isinya kan kembali lagi ke parenting dari orang tua sendiri masing-masing. Nah, tadi sudah ditawarkan juga beberapa solusi dari dua narasumber kita, ada Ibu Rahayu dan juga Dokter Keke ya, terkait dengan bagaimana tumbuh kembang anak ini bisa maksimal sebelum nanti anak masuk ke sekolah. Jadi sekolah itu bukan perlombaan ya, betul ya? Bener. Begitu ya Bu? Jadi sekali lagi mungkin pemirsa di rumah yang masih sekarang berpikir bahwa kalau anak aku sudah 6 tahun tuh harus sudah SD, di zaman dulu juga begitu ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak bagaimana caranya ini kualitasnya meningkat gitu. Nah, kalau kita balik ke era sekarang, era digital begitu ya, era gadget, ada beberapa sekolah yang menerapkan bahwa harus bawa gadget gitu. Fungsi utama gadget adalah untuk membaca, ada e-book dan segala macam. Nah, ini apakah berlaku juga di dua sekolah yang dokter dan juga Ibu pimpin atau seperti apa? Wah ya, kalau kami di Uswatun Hasanah tentunya mendukung untuk peningkatan digitalisasi. Betul. Tapi tentunya kita harus menyesuaikan juga. Jadi kalau basis sekolah kami itu anak membangun pengetahuan dari apa yang dia lakukan. Nah, itu dulu pondasinya. Jadi dia harus dikasih pengalaman untuk bermain di taman dan juga melakukan banyak hal di kelas. Nah, untuk program digitalisasi itu bisa kita seimbangkan seperti itu. Jadi misalnya ya, kan misal tentang pembelajaran gunung misalnya. Nah, di Kota Palembang ini kan nggak ada gunung ya, kita nggak bisa ke sananya. Jadi kita bisa memanfaatkan digitalisasi. Ya, ilustrasinya begitu ya. Kalau kami kan sekolah ada IFP ya, TV yang sudah program pemerintah bagikan di sekolah. Nah, itu kita bisa jadi belajar lebih banyak, bisa melihat, oh ini gunung, bagian dalamnya apa, dia bisa mengeluarkan apa. Nah, dari itu stimulasi awal itu kita bisa ide untuk program. Jadi misalnya ada eksperimen, nanti eksperimen gunung meletus atau apa. Nah, itu bisa kita seimbangkan jadi tentang digitalisasi. Jadi poinnya itu bukan digitalisasi itu bukan dipakai buat games-games aja gitu. Nah, bisa untuk stimulasi awal saja seperti itu. Dan bukan juga keren-kerenan ya. Jadi kalau sekolah yang pakai iPad tuh keren gitu, belum tentu juga ya gitu ya, Bu ya. Jadi memang research-nya harus banyak nih gitu sebagai orang tua, bagaimana kita research sekolah yang bagus untuk anak begitu. Nah, kalau dari Dokter Keke terkait dengan anak yang biasanya kan lebih di bawah PAUD dan TK yang biasa ditanganin begitu. Nah, kecanduan gadget ini justru menjadi sebuah Dok? Alatkah atau kemajuankah atau seperti apa, Dok, kalau melihatnya? Kalau di Jabo Montessori itu karena nama besar Montessori itu dianggap solusi dari banyak hutang perkembangan anak. Jadi memang yang datang banyak sekali orang tua dengan anak kecanduan gadget. Itu banyak, justru banyak. Tapi tidak datang menyebutkan bahwa anaknya kecanduan gadget. Mereka datang dengan kata-kata anak aku belum bisa bicara di usia 3 tahun. Atau anak aku tidak bisa duduk diam di usia 5 tahun. Anak aku tidak mengerti instruksi. Atau anak aku itu hobinya ngamuk-ngamuk, nggak sabaran. Jadi yang diangkat oleh orang tua adalah masalah yang terlihat. Lalu kita wawancara, kan ada trial and assessment kalau di Jabo Montessori dan Jabo Preschool. Assessmentnya dilakukan oleh konselor psikologi sama saya sendiri sebagai dokter. Kita pakai checklist tumbuh kembang anak. Kita pakai kurva Denver kalau di kedokteran ya. Dan dari situ kita jadi tahu, oh akar masalahnya di mana. Salah satunya adalah dari kecanduan gadget tadi. Nggak bisa dipungkiri orang tua tuh pasti lari ke gadget sebagai salah satu mode parenting pengaman. Mode silent ya? Iya, karena kadang ibunya harus masak, kalau anaknya dekat api berbahaya. Repot gitu biar ya, anaknya mantep, ditaruhlah dikasih makan pakai HP. Atau ada anak yang udah punya hutang pertumbuhan, berat badan nggak naik, tinggi badan nggak naik, mulutnya cuma bisa mangap kalau matanya nonton. Apapun yang ditonton, dari HP kah, dari TV kah gitu. Jadi kita nggak bisa juga menghakimi ya orang tua yang mau tidak mau memberikan gadget kepada anaknya. Tapi karena kebetulan ya kita dokter, kita pakai scientific based. Apa data yang dunia katakan? Menurut penelitian, akhirnya keluarlah rekomendasi berapa sih durasi screen time anak itu seharusnya. Durasi screen time sampai anak usia 5 tahun adalah 1 jam maksimal.
Dari AAP itu ya. Jadi 1 jam maksimal itu mau digunakan apa? Mau digunakan untuk video interaktif kah? Anaknya ada timbal balik kah? Atau mau digunakan monoton satu arah dari gadgetnya aja? Itu bijaksana orang tua masing-masing. Jadi ya kayak Ibu Rahayu bilang, kita tidak mengharamkan gadget digunakan pada anak. Toh juga dari American Academy of Pediatrician itu dibilang 1 jam itu maksimal. Yang jadi masalah 1 jam itu pekerjaan apa sih yang selesai di rumah? Nggak ada ya. Nggak ada. Nyuci aja tuh berapa, nyuci piring, masak berapa lama gitu kan, gedebak-gedebuk. Jadi memang ya mau tidak mau gadget itu dijadikan second parents oleh orang tua. Solusi. Untuk itu makanya kalau di Jabo Montessori justru kita tidak gunakan gadget sama sekali. Jadi anak-anak itu dibawa ke dunia nyata sebisa Di mungkin. alam ya tadi ya. Kalau memang ada gambar yang harus kita pertontonkan, itu kita print gambarnya gitu. Jadi mau tidak mau ya anak itu dikasih batasan karena kita yang tahu berapa durasi maksimal. Karena kita nggak bisa jamin di rumah jangan-jangan sudah dipakai jatah screen time-nya. Jadi di sekolah mumpung ada orang dewasa yang siap menemani, puas-puasin lah nak berpegang teguh bersinggungan dengan dunia nyata. Jangan lagi pakai gadgetnya. Di rumah bebas deh nanti sama orang tuanya. Gitu. Oke, jadi memang fokusnya adalah kepada alam ya kalau Jabo Montessori sendiri ya. Jadi tidak membiasakan anak-anak berinteraksi dengan dunia maya terlebih dahulu, tapi dengan alam. Tadi ada kicau burung, angin dan segala macamnya itu. Nah, ini juga jadi solusi yang menarik untuk pemirsa yang di rumah yang pengen mempersiapkan anak-anaknya di usia dini ini agar memang eksplorasinya lebih terjaga. Nah, terakhir Bu Rahayu dan juga dokter, silakan pesannya deh buat ibu-ibu yang ada di rumah dan juga mungkin edukasinya sedikit terkait dengan kesiapan anak untuk masuk sekolah, silakan. Oke ya, jadi terkait dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, temanya itu kan meningkatkan pendidikan yang bermutu melalui mewujudkannya dari lingkungan semesta. Nah, semesta ini itu bisa kita katakan tripusat pendidikan ya. Tripusat pendidikan, lingkungan yang terdekat dengan anak itu keluarga, tentunya sangat penting tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Keke. Terus juga ada sekolah ya, dan yang ketiga masyarakat. Masyarakat di sini itu maknanya sudah meluas kalau sekarang. Masyarakat itu bisa kita sebut media sosial dan juga bisa disebut dengan kebijakan pemerintah. Jadi pesannya untuk para orang tua, mari kita bijak sebagai orang tua. Jadi jangan lagi ya berlomba-lombahan buat anaknya cepet-cepetan masuk sekolah atau lomba-lombahan anaknya, ya anak aku bisa ini, anak aku menang ini, menang ini. Tentunya setiap anak itu memiliki kecerdasan dan tahap perkembangannya masing-masing ya. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita memberikan stimulasi yang melangkahi daripada tahap perkembangannya. Jadi tetap aja stay dengan tahapan perkembangannya ada. Seperti itu. Baik, dari dokter Keke silakan. Boleh. Apa edukasinya boleh silakan. Kalau dari aku karena sudut pandangnya sebagai orang tua saja ya. Kalau sebagai orang tua mari sama-sama kita sadari terlebih dahulu apa yang kita cari di dunia ini dan mau kita jadikan seperti apa anak-anak kita ini. Mari saling mengenal apa yang kita miliki dan apa yang jadi harapan kita ke depan. Dengan kenal dulu apa yang kita punya dan apa harapan, kita jadi tahu gap yang harus dicapai itu harus bagaimana. Apakah semua anak harus berlomba-lomba disekolahkan? Apakah semua anak harus diutamakan main aja? Atau justru seharusnya dunia itu harus berjalan seimbang antara bermain, belajar, dan bermasyarakat. Jadi jangan sampai kegiatan kita sehari-hari hanya berputar-putar, bekerja, pulang, kasih makan anak. Begitupun dengan anak, sekolah, pulang, istirahat. Mari sama-sama tetap kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita ini dibawa ke pasar, dibawa kalau orang tuanya ada kerja yang bisa bawa anak, kadang-kadang ditunjukkan dunia kerja orang tua, itu justru adalah bekal pendidikan terbaik, persiapan anak menuju masa depan. Tidak hanya untuk dipersiapkan sekolah, tapi anak-anak ini kelak akan jadi orang dewasa yang memiliki peran yang sama hebatnya seperti kita. Jadi jangan kerdilkan anak-anak sebatas stimulasi di sekolah, gunakan juga kesempatan yang banyak di masyarakat untuk anak bersiap menjadi manusia dewasa di kedepan nanti. Itu aja dari aku. Terima kasih Dokter Keke sudah hadir hari ini. Bu Rahayu terima kasih sudah mengedukasi pemirsa di rumah. Jadi itu adalah kembali lagi pilihan dari orang tua ya. Begitu bagaimana anak-anak ini menjadi sebuah aset nantinya akan berkembang secara eksplor atau justru ada target
sebuah aset ini harus bertarget begitu. Jadi kita kembalikan lagi ke parenting orang tuanya masing-masing, dan jangan lupa kita sebagai orang tua juga harus peduli tidak hanya kepada anak tapi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita membekali diri kita dengan ilmu yang banyak supaya ilmunya tadi bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita tercinta yang ada di rumah. Itu dia pemirsa Halo Palembang edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kataku Mang Cek Midun. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berikutnya lagi yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera jatuh ulama di tenda. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan-perlakuan kepada mereka. Ada saya sampaikan ya, aku terima kasih banyak ya sebesar-besarnya atas pemberian rumah Hundara bisa kita buat ini tinggal yang untuk sementara ya, buat biar kita jangan tidur di mana-mana ya kan, tetap tempat tinggal tetap di situ ya misalnya kan. Maka saya yakin kami di Tapsel dengan falsafah Dalian Natolu adat budaya yang masih sangat kuat di Tapsel, saya yakin Tapsel ini akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Berikutnya lagi yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera jatuh ulama di tenda. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan-perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 3 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya 2 opsi, disiapkan Huntara, yang diantaranya perintah Presiden langsung kepada Huntara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun. Dan rencananya dalam waktu 3 bulan ke depan insya Allah kita bisa menyelesaikan 15.000 rumah yang terbagi di 3 provinsi, Aceh kurang lebih 12.000 unit, kemudian ada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah itu kurang lebih
2.000 unit dan Sumatera Barat 500 unit. Dan ini berdiri yang kami bangun di lahan PTPN yang sudah kami lakukan land clearing, Bapak Presiden. Bersama itu juga ukuran luasnya kurang lebih 4,5 kali 4,5 meter persegi per unit atau kurang lebih 22 meter per unit, Bapak Presiden. Dan dalam proses pembangunan ini kita memperkerjakan 24 jam 1.635 orang yang terdiri dari pekerja BUMN karya, ada Hutama Karya, ada Waskita Karya, Widya Karya, PP, Didya Karya, dan juga Adi Karya. Dan secara teknis, secara implementatif, BNPB juga sebagai pelaksana membangun huntara, kemudian untuk hunian tetap yang sifatnya in situ, yang sifatnya mandiri, tidak dalam satu komplek perumahan, itu juga dilakukan oleh BNPB. Untuk yang dalam satu komplek, artinya relokasi satu misalkan 40 KK, 100 KK dan seterusnya, itu dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Tapi secara intinya BNPB itu dalam fase Haprekon itu sebagai fungsi koordinatif dan fungsi pelaksana. Tetapi tentu saja yang jadi patokan kita ini harus tetap optimal, kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat ini bisa terpenuhi, karena meskipun dia di huntara, itu saudara-saudara kita ini juga dapat dukungan perabot dari Kementerian Sosial yang nilainya 3 juta per KK, dan dukungan pemulihan ekonomi karena mungkin saja ini tempat bekerja rusak dan seterusnya sebesar 5 juta per KK. Jadi ini yang kita harapkan, meskipun di huntara, tetapi proses hidup dan kemudian proses ekonomi dan seterusnya itu sudah mulai bisa pulih dan berputar kembali. Jadi ini udah dilengkapi oleh kipas ranjangnya, terus tempat lemari dan kipas angin. Nah, di dalam hal desain ini pun kita juga sudah minta arahan dari Bina Teknis ya, dari Kementerian PU juga, itu di mana nanti hawanya kita kasih juga untuk exhaust gitu ya, fan dan lain sebagainya. Jadi pencahayaan untuk udara ini juga sudah disesuaikan. Intinya kita di sini adalah nyaman lah untuk tinggal di sini. Oh, ini dilengkapi semua, Mbak. Jadi sanitasinya itu kita juga ada ipalnya, air minumnya juga kita ada khusus juga di sini gitu ya. Disiapkan juga kan sumur bor ya di sini ya. Ipalnya juga kita siapkan. Ini juga PLN-nya kita juga udah kerjasama dengan PLN. Jadi semua lengkap, mungkin WiFi juga kita akan siapkan juga. Jadi insya Allah fasilitas di sini lengkap. Ada juga untuk olahraga. Ya, di sini kita siapkan juga lapangan mini soccer lah ya, futsal, mini soccer, juga bisa untuk voli dan lain sebagainya, dan taman bermain anak ya, terus juga ada rumah untuk konseling ya, terus ada musola gitu ya. Jadi semuanya insya Allah ini udah kayak kompleks rumah tinggal perumahan ya, itu lengkap, udah ada semuanya nih. Jadi intinya kita ingin orang itu nyaman tinggal di sini dan merasa homey lah. Ini rumah Ibu yang sekarang kondisinya begini. Silakan masuk. Lihat-lihat ya. Boleh lihat sini. Kamar. Ini kamar siapa? Kamar kami tidur kemarin ya. Udah berantakan udah. Tempat tidur pun udah kemana-mana. Iya. Ini ruangan apa, Bu? Ini ruangan tamu sebenarnya. Kan kursinya kemarin udah ngelam ya, dikeluarin, gini berserak di sini. Ya, seperti yang sudah kami lakukan, pastinya yang menghuni di tempat huntara ini adalah mereka yang tidak menerima DTH. Itu sudah pasti. Kemudian mereka yang kategorinya adalah rusak berat. Sedangkan untuk rusak ringan dan sedang, mereka tidak menerima huntara.
dan mereka juga tidak menerima DTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama TV apa kabarnya? Senang sekali secara efisien sahabat Juru Kamera Suryadi dilaporkan langsung di Universitas Kadar Bangsa. Pemirsa, Rabu 13 Mei 2026 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, suasana hikmat dan antusiasme terlihat dalam peresmian Masjid Dr. Uzadita Al-Mukbar Mukarobah yang berlokasi di kawasan kampus Universitas Kadar Bangsa Palembang. Tepatnya dari pukul 8 pagi. Para tamu undangan dari berbagai kalangan telah memenuhi area masjid untuk mengikuti rangkaian acara yang berlangsung secara tertib dan penuh makna tentunya. Dan juga pemirsa, masjid ini tidak hanya diresmikan sebagai tempat ibadah, namun juga diharapkan menjadi pusat kegiatan Islami umat Muslim, termasuk dalam pengembangan ekonomi syariah di tengah masyarakat. Dan juga pemirsa Pol TV, acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, yang dalam kesempatan ini juga akan memberikan seminar nasional dengan tema peran masjid menjadi pusat ekonomi syariah nasional. Tentunya dalam pemaparannya, dia akan menekankan bahwa masjid memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Dan juga bersama ini bukan hanya Menteri Agama Republik Indonesia juga, namun Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Ujang juga turut hadir bersama dalam kegiatan peresmian Masjid Dr. Uzadita Al-Mukbar. Dan juga selain itu turut hadir rektor dari jajaran rektor UKB UIN dan sebagai turut hadir bersama dalam acara peresmian masjid hari ini, yang tentunya sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat yang religius dan produktif. Yang di mana pemirsa kehadiran jajaran rektor perguruan tinggi juga turut menonton sebarang acara ini, mengingat lokasi masjid yang berada di lingkungan kampus dan juga di dekat ikon Kota Palembang, jadi juga Ampera yang diharapkan mampu pusat pembinaan dari generasi muda, khususnya mahasiswa dalam meningkatkan nilai-nilai keislaman sekaligus wawasan ekonomi berbasis syariah. Dan juga pendiri Masjid Dr. Uzadita Al-Mukarobah, Dr. Haji Uzadita dalam sambutannya juga menyebutkan bahwa saja harapan besar agar masjid ini dapat menjadi tempat yang tidak hanya untuk memurnikan ibadah, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Pemirsa, jika kami dapat menyampaikan pada Anda dari pukul 8 tadi, seluruh rangkaian acara sudah dijalankan dengan seragam-seragam matang, diawali dengan registrasi, pembukaan dengan pembacaan dan suci Al-Quran, hingga sambutan dari para tokoh penting dari Wakil Gubernur, dari juga pendiri Dr. Uzadita, dan juga dari Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Umar MA, yang dimana puncaknya ditandatangani dengan prosesi peresmian masjid yang berlangsung secara simbolis, dan juga dengan mendatangkan prasasti serta sesi foto bersama oleh Menteri, Wakil Gubernur, Rektor, dan sebagainya. Terus juga pemirsa, tadi sudah diberlangsungkan juga room tour, di mana dari Menteri Agama Republik Indonesia didampingi oleh Wakil Gubernur, Rektor, dan juga pendiri masjid sudah datang langsung untuk meninjau secara langsung. Mungkin Anda bisa saksikan bersama. Inilah pemirsa gambaran dari Masjid Dr. Uzadita. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali, begitu megah dan seperti duplikat di Masjidil Haram.
Anda bisa lihat dan saksikan pemirsa, yang dimana diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, serta ekonomi syariah yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Palembang. Dan juga tidak henti-hentinya pemirsa, ini para tamu undangan hadir untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dari bangunan infrastruktur yang begitu cantik dan megah dengan batasan nuansa berwarna putih digabungkan dengan warna emas yang luar biasa, tentunya menggambarkan keagungan dari masjid ini sendiri. Sekian saya Rara Episra bersama juru kamera Surya melaporkan langsung dari Masjid Irzanita di Universitas Kadar Bangsa Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Ini rumah ibu yang sekarang kondisinya begini. Silakan masuk, lihat-lihat ya. Boleh lihat sini kamar. Ini kamar siapa? Kami tidur kemarin ya. Udah berantakan udah. Tempat tidur pun udah kemana-mana. Iya. Ini ruangan apa, Bu? Ini ruangan tamu sebenarnya. Kan kursinya kemarin udah ngelam ya, dikeluarin gini berserak di sini. Ini lumpurnya tadinya semana? Ini segini lumpurnya gini, Honda kedua-duanya tenggelam Honda. Ini kursi ini, meja ini waktu itu di depan nih, sampai ke sini. Meja makan ini kan meja makan. Di depan situ sampai ke sini udah hancur lebur. Ini masih kayu ya kan hancur. Ini dapurnya, Bu. Dapur ini waktu itu ke sana udah pindah ke sini. Diangkat nggak bisa kan tanam ya. Itu pintu keluar karena udah ditahan, ini nggak bisa keluar juga. Ini lihat tuh kamar satu lagi, kamar ini juga.
Saya sampaikan ya aku terima kasih banyak ya sebesar-besarnya atas pemberian rumah Hundara bisa kita buat ini tinggal yang untuk sementara ya, buat biar kita jangan tidur di mana-mana ya kan, tetap untuk tempat tinggal tetap di situ ya misalnya kan, biar kita bisa dapat rumah bantuan ya, rumah untuk tetap ya kan. Kalau di rumah kami sendiri nggak bisa tempati ya, udah bagaimana ya kan. Moga-moga ya cepat siap ya rumah-rumah itu ya, rumah yang tetap tuh ya. Ya, seperti yang sudah kami lakukan, pastinya yang menghuni di tempat Huntara ini adalah mereka yang tidak menerima DTH. Itu sudah pasti. Kemudian mereka yang kategorinya adalah rusak berat. Sedangkan untuk rusak ringan dan sedang, mereka tidak menerima Huntara dan mereka juga tidak menerima DTH. Kami yang pertama memberikan lokasi untuk pembangunan Huntara tersebut. Kemudian kami juga ikut melihat sampai di mana sudah proses pelaksanaannya. Kemudian sesudah itu pihak yang membangun menyerahkan kepada kami pemerintah Kabupaten Pidijaya. Baru kami memberikan dan memfasilitasi untuk masyarakat yang perlu menempatin kepada Huntara-Huntara tersebut. Tantangannya dia beragam ya, karena memang Huntara yang kita bangun ini harusnya kita bangun secara komunal, itu tidak dapat kita bangun secara individual, mengingat daerah-daerah yang terdampak ini masih tertimbun lumpur, sehingga Huntara ini tidak bisa kita bangunkan di lokasi rumah masyarakat tersebut. Sehingga kita harus mencari tanah-tanah yang mungkin agak luas untuk dapat dibangunkan Huntara dalam jumlah yang banyak. Untuk lokasi Huntara sendiri itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, kriteria itu bebas dari zona rawan bencana, artinya tidak berada dekat dengan zona rawan bencana. Kemudian yang kedua adalah dekat dengan akses jaringan jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih. Yang ketiga adalah kita dari legalitas lahan itu sendiri. Jangan sampai nanti lahan yang dibangun Huntara ini nanti bersengketa atau bermasalah dengan hukum. Ya tentu untuk Huntara itu sendiri ya harus spesifikasinya harus sesuai dengan bangunan tahan gempa ya, dan juga aman dari segala macam yang membahayakan masyarakat. Berapa lama korban yang akan tinggal di Huntara, kita juga itu akan kita usahakan lebih cepat untuk mereka akan tinggal di Huntap, supaya mereka bisa lebih bisa lebih beraktivitas yang maksimal dan lebih nyaman tinggal di Huntap yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Itu mekanismenya, kalau memang yang pertama, kalau Huntapnya sudah siap dibangun oleh pemerintah, insya Allah kami akan langsung melakukan relokasi dari Huntara ke Huntap setiap mereka yang memang berhak menerimanya. Kalau melihat hunian sementara ini, kami banyak mengucapkan terima kasih. Sama pemerintah, antara kami, kurasa kalau enggak bantuan pemerintah, kita bagaimana lah nasib kami, terutama kami yang sekampung.
hunian sementara yang kita bangun itu adalah berdekatan dengan lokasi pembangunan huntapnya, sehingga nanti pada pergeseran mereka dari huntara ke huntapnya itu tidak terlalu jauh dan tidak merepotkan. Sebetulnya ya, kan begini, 2038 rumah yang terdampak tadi, yang masuk kategori sesuai dengan persyaratan di BNPB, rusak ringan, sedang, berat, dan yang relokasi, 2038. Itu 2038 itu jiwanya adalah 7.599 jiwa. Gitu ya. Nah, nanti yang rusak-rusak ini ada 1.444 kan nanti akan jadi huntap. Ini angkanya kan berbeda gitu ya, karena yang 2038 itu ada yang huntara 717 unit, selebihnya itu adalah DTH, dana tunggu hunian. Karena ini pilihan, nggak boleh dapat dua-dua gitu ya. Jadi ada yang milih mereka huntara, berarti tidak mendapatkan dana tunggu hunian yang 600.000 per bulan yang dicairkan langsung 3 bulan, kan? Atau tidak milih huntara, dia memilih kemudian dana tunggu hunian. Memang ada dua konsep, ada yang setiap unitnya ada kamar mandi, itu seperti apa yang di HP Song yang kemarin diresmikan itu tidak per unit, tapi semacam per blok itu ada kamar mandinya sharing gitu ya. Lalu kemudian yang harus dipastikan juga adalah air bersih yang kemudian bisa dikonsumsi dari sisi higienis dan kesehatan. Juga ada tempat ibadah, musola lah ya. Bahkan ada sekolah, karena saat di Angkola Selatan itu memang satu desa itu pindah karena sekolahnya juga tidak lagi layak, lalu nggak ada lagi orang tinggal di desa juga, jadi bangunkan sekolah. Ini huntara loh ya, jadi bangunan sekolahnya pun bangunan sementara nih. Bahkan ada lapangan olahraga, lapangan futsal dibangun oleh teman-teman dari BNPB. Saya kira sangat layak
dari semua sisi kesehatan juga saya pikir juga sangat baik gitu. Yang pertama itu yang sudah dihuni kemarin dan diresmikan pemanfaatannya di Desa Simarpinggan, itu ada 200 unit sumbangan dari Danantara, dan itu sudah dihuni sekarang. Kemudian sekarang juga lagi berproses finishing pembangunannya di Desa Napa, itu sebanyak 245 unit, merupakan partisipasi dari Kementerian PU, sementara yang dibangun oleh Danantara maupun dari PU itu sudah menjadi paket lengkap. Di dalamnya juga nanti sudah tersedia seluruh kebutuhan mereka, baik untuk kitchen kit, bedding kitnya, dan peralatan-peralatan penunjang untuk keberlangsungan hidup mereka selama di pengungsian. Hunian sementara yang kita bangun itu adalah berdekatan dengan lokasi pembangunan huntapnya, sehingga nanti pada pergeseran mereka dari huntara ke huntapnya itu tidak terlalu jauh dan tidak merepotkan. Jadi kalau kejadian bencananya udah katakan tadi, lantaran 4 hari 4 malam nggak berhenti hujannya. Tiba-tiba tanahnya retak. Kampung kami itu amblas dia ke bawah. Pertama nggak berapa-apa, paling setengah meter. Kira-kira berjangka 2 minggu lebih, maka kampung kami itu rata-rata rumah udah nggak nampak lagi badannya, cuma atapnya yang nampak. Maka menurut anjuran pemerintah, seharusnya yang kena bencana, yang dampak dari Desa Tandiat seharusnya bertempat tinggal di hunian sementara. Kalau melihat hunian sementara ini, kami banyak mengucapkan terima kasih. Sama pemerintah, lantaran kami kurasa kalau enggak bantuan pemerintah, kita bagaimana lah nasib kami, terutama kami yang sekampung. Makanya aku selaku pemuka masyarakat ataupun tokoh masyarakat di desa kami, aku pun pusing. Maka kadang-kadang orang itu bertanya sama saya, macam mana kelanjutan kehidupan kita ke depan. Kata orang itu, kita serahkan sajalah ke pemerintah. Mungkin susah kita memikirkannya, lebih susah lagi pemerintah memikirkan kita. Maka kita tunggulah apa saran ataupun peran pemerintah sama kita gitunya. Kalau aku melihat, biarpun MCK-nya, biarpun tempat musolanya, apalagi yang lain-lain, kurasa udah cukup daripada yang biasa. Lantaran ini kan berkelompok-kelompoknya ini, apalagi kami kan lorong satu ini dibikin apanya, MCK kamar mandinya, begitu pula musolanya. Jadi yang kelompok yang itu pun udah disediakan. Kira-kira tiap kelompok udah disediakan fasilitas, biarpun umum, biarpun artinya kebutuhan untuk sehari-hari. Nggak kuat pasti menghadapi ini secara sendiri. Tapi dengan kehadiran tadi, ya pemerintah pusat, lembaga-lembaga pemerintah, bahkan non-pemerintah,
dari berbagai pihak gitu ya. Relawan banyak sekali loh untuk bidang kesehatan, banyak relawan yang dari banyak pecinta alam juga hadir di sini gitu. TNI luar biasa kehadirannya membantu kita di sini, demikian juga Polri begitu. Saya kira memang itu adalah ciri keindonesiaan kita yang semangat gotong royongnya sangat kemudian kuat. Karena itu maka saya yakin kami di Tapsel dengan falsafah Dalian Natolu, adat budaya yang masih sangat kuat di Tapsel, saya yakin Tapsel ini akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, totok saraf, namanya Sincemin. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sincemin. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sincemin ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sincemin, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sincemin. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sincemin, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar Kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Ini bintang tamu kita di Pal Musik ada KLX Rapdo. Sama dengan dua jangan pernah berkata. Jadilah KLX Rapdo. Mungkin boleh diceritakan Kak ini Camano awal. Miyabi, Yukina Shaki, Alesaji, Valentina Nabi, Eva Elvi, Kiwami Kami Berry Ifori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama Pal TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet Pal TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Alila. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya maja, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras, sudah
Bicek, janganlah lupa bawa balik oleh-olehnya, pempel lenjer sama cukonyo, kita makan bersama-sama. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya mecet, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempel lenjer, oi pempel lenjer, siapa nyingo pastilah ngile. Pempel lenjer, oi pempel lenjer, makan si kok pacak kelenjer. Bang Cebicek, janganlah lupa bawa balik oleh-olehnya, pempel lenjer sama cukonyo, kita makan bersama-sama. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tos. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami lagi dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ya. Jadi Cak Mano nih, apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak, nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan Cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis Cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang Cak itu. Modelan Cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya pergi. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Kopi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencap putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan Cak itu ketemu yang Cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Bugola papi tidak senang, bugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, Mak sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya tadi sama bapak. Om sama tante. Iya.
Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak mbak nih. Lah, Mama sama Papa kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi ya? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Oh, Iya. passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak tadi. Bentukan kau Cak Sandal hotel tipisnya ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya. Begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi itu nak melamar sama bapak mbak nih. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran. Itu ya. Sabar. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Rabas Lab, gas Trabas Malam hari di Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan meluncui di setiap Trabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah, jingok-jingoklah dulu. Jingok, masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kan Kak. Nanti yang jadi... Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wah, aku kesian nih, ini antu banyu nih lah jelek. Seram. Sini kamu, aku HIV.
tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nak, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijengok. jengok dulu. Setiap dateng, nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Penuh rame baik bilang. Kate-kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu depan rame baik, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pelak kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bilang. Dipayu kak, ayo Aku lagi ngechat mbak ini. Berpayu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang.
Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Ini bintang tamu kita di PAL Musik ada KRX Rapdo. Sama dengan dua, jangan pernah berkata Jadilah KRX Rapdo. Mungkin boleh diceritakan Kak, ini Cak Mano awal. Miyabi, Yukina Saiki, Alesaji, Valentina Nabi, Eva Elvi, Kiwami Kami Berry Infori. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket Lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana? Ya arah, langkah saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang, cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku
Aku baru merantau 2 bulan sih, Kak. Tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy, Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik, Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy, Bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Dan budak lorong dulu. Iya, Maria
Maria, waktu... Kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat, aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan. Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau iya, udah baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir ya. Maria kena bola. Pinggir, ku tombol ke. Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Salam Sahabat setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cen Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah lulus jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin ciri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Meranjak idol, Meranjak Pampang. Dia kalau ngedel uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil belanya kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya. Lagu apa?
Suara dalam hati. Panitia nggak beres. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, sayang. Ngapa? Sayang jingo ada rambut, nah. Nah, iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida galak. Kau nih lemak-lemak nih, apa tuker-tuker mah itu? Jauh. Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nih kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Galak aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal bayar makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Maaf ya, Kak, ikan kan. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Aku ini Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan.
menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi kau. Di rumah jeng Popi. Biasa baik. Sadar jam ini. Oh, lalamo. Biasa baik. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Tempe Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli-beli kristal-kristal ini kan baru aku bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari bayar ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan kesalahan kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu aduh kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini.
adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingatnya aku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah, baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Mau aku cek kopi party pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya?
Basing lah. Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Ini aneh, asik. Sayang jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Cepet kau. Kumis aku planter kayak kau. Lah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh Cak manggil ke sayang. Siapa sayang? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya nggak, Bah? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin, baik. Bah. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongin dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence
Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya jadi TV, Umi ada pengobatan klinik, Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum, Macam Bicek, bertemu lagi dengan aku Cik Nia di acara Gebek yang nyajikan berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam kabar berita sering kami siap ke, khususnya di layar TV kita sekarang ini. Inilah Gebek Selkep. kembali pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Kita masuk ke kabar yang pertama. Tim gabungan Polda Sumsel bersama Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus DA, pelaku ruda paksa terhadap budak betina berumur 12 tahun di kawasan Gadus, Palembang. Selanjutnya, pelaku jalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sesudah sempat buron seminggu lebih, pelarian pelaku ruda paksa terhadap anak betina berusia 12 tahun di kawasan Gandos, Palembang akhirnya berakhir. Sesudah petugas gabungan Polda Sumsel bersama Satreskrim Polrestabes Palembang meringkusnya. Dari video yang beredar, pelaku inisial DA ditangkap di rumah kontraannya. Yang dari penangkapan ini juga ditemukan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku pas melancarkan aksinya. Selanjutnya, pelaku digelandang ke Mapolrestabes Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jadi Permana membenarkan sudah mengamankan pelaku tindak asusila. Modusnya dari pelaku ini dengan marahi korban dengan nawar ketumpangan sama sejumlah bujuk rayu. Sesudah itu memaksa korbannya mengikut bersamanya untuk melakukan aksi bejatnya. Ya, untuk terduga pelaku, alhamdulillah berhasil kita tangkap ya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dan untuk dari pelaku memberikan keterangan bahwasannya bertemu dengan korban ya, di jalan, kemudian menyampaikan serangkaian perkataan untuk mengajak korban mengikuti arahan dari terduga pelaku. Untuk menanggung jawab ke perbuatannya, ini pelaku dijebloskan ke sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian HAM Sumsel ditemukan dak bernyawa di jero kontraannya di kawasan Ariodilah Palembang. Padahal sebelumnya korban sempat masuk gawe, namun pada awan hari korban meninggal dunia. Salah siko kos-kosan di Jalan Ariodilah 1 Palembang mendadak heboh karena salah siko penghuni kamar ditemukan dak bernyawa pada Selasa awan. Korban diketahui bernama Muklas Yuryadi 39 tahun, Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM di Kanwil Kemenham Sumsel. Kakanwil Kemenham Sumsel Henry Marulitua membenarkan korban merupakan pejabat di kantornya. Hendri tak nyangka amun korban meninggal dunia, padahal sebelumnya korban sempat masuk kantor pagi hari namun ngeluh ke dak enak badan. OB Kanwil Kemenham Sumsel sempat ngerok badannya sambil nunggu tim medis datang namun nyawa dak tertolong lagi. Guna kepentingan kepolisian, jenazah korban digawa ke Rumah Sakit Siti Fatimah. Ini tadi beliau sempat ke kantor, mungkin dalam kondisi badannya agak kurang sehat, terus minta bantu untuk diurutkan dan kembali dari kantor kembali ke kosannya, terus hubungi juga puskesmas, namun beliau dalam proses sempat diurut ya, bagaimana itu sambil nunggu dari pihak dokter dari medis udah agak tertolong lagi. Ada laporan dari masyarakat terkait ditemukannya seorang mayat laki-laki. Kemudian setelah kami cek benar adanya temuan mayat tersebut. Untuk mayat tersebut sekarang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Mulyadi, PAL TV. Proses identifikasi 17 korban tewas kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangki di Moratarama ini memasuki tahap akhir. Tim DVI memastikan segala sampel DNA korban sudah berhasil dikumpulkan, yang ini tinggal nunggu hasil pencocokan di laboratorium Pusdokes Polri. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumsel memastikan segala sampel DNA dari 17 korban tewas kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangki di Kabupaten Musirawas Utara sudah lengkap. Sebelumnya,
Proses identifikasi sempat terkendala karena masih ada keluarga korban yang belum nyerah ke sampel DNA. Namun ini segala kebutuhan pemeriksaan sudah dipenuhi sesudah tim DVI berhasil menghubungi keluarga inti para korban. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Kombes Pol Dr. Budi Susanto nyatoke, segala sampel DNA sudah dikirim ke laboratorium Pusdokes Polri untuk dilakukan pencocokan dengan data postmortem korban. Proses pencocokan DNA diperkirakan paling gancang selesai pada Rabu besok. Meski demikian, pihak DVI belum bisa ngomong ke identitas masing-masing korban sebelum hasil laboratorium dinyatakan valid. Sabar, kita tidak agar sudah mengumpulkan data atau properti dari pasien yang keluarga inti seperti ayah, ibu atau saudara kandung, sudah kita mintakan juga DNA-nya untuk dikirimkan ke laboratorium DNA agar hasil daripada antemortem itu tadi bisa kita matchingkan atau cocokkan dengan data postmortem kita yang kita ambil dari jenazah. Jadi intinya masih menunggu hasil dari DNA ya? Masih menunggu hasil. Semua keluarga kita belum bisa tayangkan kantong nomor 1 atas nama siapa, pemilik siapa, untuk akurasinya saja. Jadi kita seperti itu. Tim DVI menghimbau keluarga korban untuk tetap tenang serta bersabar menunggu segala proses identifikasi selesai dilakukan. Selain itu, media diminta tidak nyebar ke informasi identitas korban yang belum terverifikasi, guna menghindar ke kesalahan data di tengah proses identifikasi yang masih berlangsung. Mulyadi, PAL TV. Robi Vitergo sama Parwanto divonis 4 tahun 10 bulan penjara. Abis kau ini mantep bedi grebek. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV. Memang punya kita.
untuk lapor siswa di depan dan Bokase mencek-bicek masih mantep di Grebek. Robi Vitergo Samo Parwanto, dua anggota DPRD Oku yang terjerat perkara dugaan korupsi suap fee pokir, divonis 4 tahun 20 bulan, denda 250 juta, subsidiar 90 hari penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi suap fee proyek pokir yang menjerat dua anggota DPRD Kabupaten Oku, Robi Vitergo Samo Parwanto, lagi digelar di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus. Jero amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Fauzi Isra macoka amar putusan terhadap kedua terdakwa secara bergantian. Menyatakan terdakwa Robi Vitergo Samo Parwanto terbukti secara sah Samo meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama JPU KPK. Menghukum kedua terdakwa masing-masing pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan, denda 250 juta yang kalau tidak terbayar digenti kurungan penjara selama 90 hari. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1 Parwanto dan terdakwa 2 Robi Vitergo dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 10 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan para terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Sesudah mendengar putusan Majelis Hakim, para terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatu pikir-pikir. Heru Wahyudi, PAL TV. Overkapasitas masih menjadi persoalan serius di berbagai lembaga permasyarakatan di Indonesia, salah satunya di Lapas Kelas 2B Martapura. Yang ini dihuni warga binaan yang jumlahnya melebihi daya tampung yang tersedia, sehingga berpotensi mempengaruhi pembinaan maupun keamanan di jero lapas. Suasana aktivitas warga binaan di Lapas Kelas 2B Martapura terselip padat. Jumlah penghuni lapas disebut sudah melebihi kapasitas ideal sehingga sejumlah ruang hunian jadi sesak. Kondisi overkapasitas ini tidak cuma berdampak pada kenyamanan warga binaan, namun juga jadi tantangan bagi petugas jero menjaga keamanan serta ngejuk pembinaan secara maksimal. Pihak lapas menyebut berbagai upaya terus dilakukan untuk neken dampak overkapasitas, mulai dari peningkatan pengawasan pembinaan keterampilan sampai koordinasi dengan instansi terkait. Selama masa pembinaan, warga binaan tetap melok berbagai kegiatan, pecah pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta aktivitas produktif lainnya. Namun demikian, diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah overkapasitas di Lapas Kelas 2B Martapura tersebut, supaya proses pembinaan sama keamanan bisa berjalan lebih optimal. Dengan kondisi tersebut, diharapkan adanya penambahan fasilitas serta kebijakan penanganan overkapasitas bisa jadi solusi bagi kondisi lapas yang semakin padat. Lapas Martapura ini kapasitasnya ada 190. Akan tetapi pada hari ini warga binaan yang ada di Lapas Martapura berjumlah 454 warga binaan. Sehingga boleh dikatakan Lapas Martapura ini over kapasitas. Lapas Martapura telah mendapatkan lahan tanah dari Pemda seluas 3 hektar. Harapan kami tentunya bisa segera dibangun lapas yang baru sehingga kapasitas di Lapas Martapura yang saat ini sehingga bisa terakomodir, sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kemandirian kepada warga binaan. Ini Lapas Kelas 2B Martapura sudah menampung sebanyak 454 warga binaan dari kapasitas yang seharusnya 190 warga binaan. Pemerintah terus didorong untuk nyari solusi total jero nangani overkapasitas lapas, guna meningkatkan kualitas pembinaan serta menjaga keamanan di lingkungan permasyarakatan.
Prasinsko Ari Karuana, PAL TV. Mang Cek Bica jangan kemana-mana, mantap bedi, grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Muka semang cek masih mantep di Grebek. Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir balik lagi menunjuk ke komitmennya juru memberantas peredaran gelap narkotika dengan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis tembakau sintesis sama mengamankan 2 wong tersangka yang berstatus mahasiswa. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya transaksi tembakau sintesis di Kelurahan Indralayu Raya Ogan Ilir. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Ogan Ilir melakukan penyelidikan sehingga ngaman kedua tersangka pada Rabu malam 6 Mei 2026. Keduanya ditangkap pas berada di rumah di lingkungan 3 Indralayu Raya. Pas lagi bongkosi tembakau sintesis untuk diedarkan. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti 24,80 gram tembakau sintesis, timbangan digital, plastik klip, HP, motor, serta duit lebih dari 3 juta rupiah. Kedua tersangka ini diamankan di Mapolres Ogan Ilir untuk proses hukum lebih lanjut serta dijerat Undang-Undang Narkotika sebagai pengedar. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang terlibat, sekaligus menghimbau masyarakat aktif melapor ke peredaran narkotika di lingkungannya. Ini, penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan urin tersangka, mengirim barang bukti ke laboratorium forensik, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Ahmad Romawi, PAL TV. Balai Besar Pengawas Obat sama Makanan BB POM Plembang memusnahkan puluhan ribu obat-obatan ilegal juru kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obat Tertentu di kantor BB POM Jakabaring Plembang. Sebanyak 56.727 tablet Samovial obat-obatan tertentu dimusnahkan oleh BB POM Plembang. Hasil penindaan selama periode 2022 sampai 2024. Obat yang dimusnahkan terdiri dari trihexpenidil atau THP, dextrometorphan, tramadol, sampai ketamin injeksi yang diduga diedarkan secara ilegal di Sumatera Selatan. Kepala BB POM Plembang Yani Andriani ngatoke, penyalahgunaan obat-obatan tertentu ini jadi perhatian serius karena bisa jadi pintu penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar barang bukti merupakan hasil penyetupan distribusi ilegal melalui jasa ekspedisi yang dikirim ke wilayah Sumatera Selatan. Aksi ini sebagai langkah preventif bagi kita semua untuk sama-sama peduli saat ini tidak hanya narkoba yang mengincar generasi kita, tetapi obat-obat tertentu yang sebenarnya masih diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan efek terapinya, tetapi justru disalahgunakan untuk mendapatkan efek lainnya. Jadi seperti halusinasi, ya, kemudian dan sedatif lainnya. BB POM Palembang ingat ke masyarakat untuk tidak membeli maupun maki obat tanpa pengawasan sama resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan serta menyebabkan kematian. Suryadi, PAL TV. Selanjutnya cek klik. Cegah peredaran narkoba, sosialisasi P4GN digencarkan. Abis kau ini mantap di Grebek. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
Talkshow seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Bokasa Macam Bica masih mantap di Grebek. Cegah peredaran narkoba, pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar sosialisasi IP4GN yang diharapkan bisa menghindari narkoba dari generasi muda sehingga menjadikan Kabupaten Banyuasin bersih dari narkoba.
bertempat di kantor Camat Talang Kelapo Kabupaten Banyuasin. Sosialisasi pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika atau P4GN terus digencar ke pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Aminuddin, PLT Kaban Kesbang Pol Banyuasin ngatoke, kegiatan sosialisasi P4GN melibatkan organisasi pemuda, pelajar, serta masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan bisa mencegah peredaran narkotika di Kabupaten Banyuasin, serta bisa menyelamatkan generasi muda dari bahayanya narkoba, sama mewujud ke Indonesia bersih dari narkoba. Ini kita melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan dari Kabupaten Banyuasin, sosialisasi P4GN. Alhamdulillah di tahun 2026 ini kita melaksanakan kegiatan ini di 2 titik dan melibatkan organisasi pemuda. Kita mengharapkan organisasi pemuda dari 3 desa, dari 3 kecamatan, kita undang untuk peserta sosialisasi. Mudah-mudahan sekali lagi apa harapan yang disampaikan oleh Ketua BNK Kabupaten Banyuasin atau Gubernur Kabupaten Banyuasin untuk menurunkan angka narkotika di Kabupaten Banyuasin dan penggunaan narkoba di Kabupaten Banyuasin signifikan. Sementara itu, Neta Indian, Wakil Bupati Banyuasin sekaligus Ketua BNK Banyuasin nyebut kasus pemakaian narkoba di Kabupaten Banyuasin terus mengalami penurunan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan segala masyarakat, pelajar, serta organisasi pemuda bisa terhindar dari bahayanya narkoba. Neta Indian juga negaskan kegiatan sosialisasi P4GN bakal terus dilakukan supaya Banyuasin jadi kabupaten yang bersih dari narkoba. Banyuasin sejauh ini ada tren yang menurun. Kemarin juga kita ada pertemuan sosialisasi juga di Lapas Kelas 2A Kabupaten Banyuasin. Memang 60% di sana warga binaan itu permasalahannya narkoba. Tapi di bulan ini trennya jauh menurun. Dan insya Allah semoga kedepannya tren narkoba ini sendiri di Kabupaten Banyuasin menurun dan kalau bisa tidak ada. Di umur berapa Bu yang dikira? Usia produktif, jadi di rentang usia 20 tahun sampai dengan 50 tahun. Harapan kita Bu untuk? Harapan kita ke depannya di Kabupaten Banyuasin zero narkoba, zero konflik, dan kalau bisa terus kita adakan sosialisasi, pencegahan, penyalahgunaan, peredaran narkotika di Kabupaten Banyuasin. Ridho Ilahi, PAL TV. Wakil Wali Kota Palembang menyerahkan bantuan ke korban kemotongan di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Bantuan ini dinjok sesudah kemotongan yang terjadi pada Minggu 10 Mei lewat, yang menghanguskan 8 rumah sama membuat puluhan warga terdampak. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam turun langsung menyerahkan bantuan ke korban kemotongan di Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Palembang melalui program Palembang Peduli Korban Bencana Kemotongan. Sebanyak 50 jiwa dari 11 kepala keluarga jadi korban terdampak sesudah 8 rumah termotok. Bantuan yang dinjok ialah seton lebih beras, 47,6 liter minyak goreng, 120 dus mie instan, 53 kg gula, 25 kg telur, 21 kg terigu, 26 kaleng sarden, 20 dus air mineral dan pakaian layak pakai, serta perlengkapan kebutuhan harian lainnya. Pemerintah Kota Palembang juga nyalur ke family kit, tenda gulung, kasur, perlengkapan susu, kopi, teh, sampai kecap serta makanan tambahan untuk membantu kebutuhan para korban selama masa pemulihan. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Raymond Lauri ngatoke, bantuan yang dinjok diharapkan bisa membantu meringankan beban korban, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sama keperluan sehari-hari. Ya artinya artinya nanti kan mereka bisa dibantu melalui program-program dari pemerintah kota seperti melalui Basnas dan lain-lain. Harapan kita pemerintah Kota Palembang artinya kita bisa membantu masyarakat yang
terkena dampak bencana kebakaran. Mudah-mudahan ini meringankan beban mereka. Artinya kita dalam bentuk kepedulian kita pemerintah kota kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, Kemas Haikal ngatoke, musibah ini jadi pelajaran bagi masyarakat supaya lebih waspada, terutama memastikan kompor serta api di dapur sudah benar-benar mati sesudah memasak. Pada seluruh warga, kejadian kemarin menjadikan pelajaran bahwa kompor sedang menyala ditinggalkan. Walaupun sebentar, kita berharap kalau memang sedang meninggalkan area dapur atau apa, diharapkan kompor itu dimatikan. Ya, 8 rumah, tapi 2 yang terdampak, jadi total 10. Yang hangus sekali ada 8. Nah, kendala kita juga kemarin sempat menyebar cepat karena akses. Jadi kita suplai airnya sangat terbatas karena jalannya satu arah. Pemerintah Kota Palembang berharap bantuan yang diinjau bisa membantu mempercepat pemulihan para korban, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bencana kemutungan di lingkungan tempat tinggal. Muhammad Aidil, PAL TV. Mang Cebice, kabar tadi merupakan informasi dari kita. Untuk Gerbek edisi hari ini, tetap perbarui informasi Mang Cebice dengan selalu mengakses akun media sosial kami di Facebook, PAL TV Memang Punya Kita, dan Instagram @official PAL TV. Aku Cak Nia, sama seluruh kru yang bertugas mohon pamit, dan jangan lupa saksi ke Gerbek di Palembang TV Memang Punya Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Maria, sini kudai kabar tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Didera kabar nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Sudah. Maria, nek odong-odong tu lah kabar ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Jauh! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini? Kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak.
Weh, Fani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak, punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam, pagar alam, pagar alam yuk, pagar alam, pagar alam yuk. Kang, nggak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja, ke tengah, kita ke tengah. Tengah yuk. Pagar alam, Dek, pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi lu? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, nggak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Dah, tutuplah pintunya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik.
Jengok kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak pula adek. Itu depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bila. Di payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak iya. Boleh lah lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh aduh, berat Nian.
Ya siapa? Ngomong. Iya. Namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Udah ya, jangan banyak. Cari yang lain. Lembut tutur dan sapa, wibawa dan bersahaja, Serikat di Indonesia. Kuatkan tekad di jiwa, berdiri di baris depan, bersinergi dan terus berkembang, jadi pemimpin yang cemerlang. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikandi yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikandi yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan liputan Metropolis yang edisi hari ini. Beragam informasi seputar kota Palembang dan sekitarnya telah diliput oleh tim redaksi kami. Bersama saya Sabta Putra Wijaya dan inilah liputan Metropolis yang selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, launching sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dilakukan pemerintah Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Dalam launching ini, seluruh pihak diminta menjaga integritas dan menolak praktik titipan maupun pungutan liar saat proses penerimaan siswa baru. Hormat Kepala Kejaksaan Negeri Palembang atau yang mewakili Kodim 0418 Palembang. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan menggelar launching Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 pada Selasa 12 Mei 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Kegiatan ini juga dirangkai dengan deklarasi bersama yang diikuti organisasi perangkat daerah terkait, kepala sekolah, pengawas, serta masyarakat pendidikan sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
PLT Asisten 1 Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan penerimaan murid baru. Dirinya mengingatkan agar tidak ada praktik titipan, pungutan liar, manipulasi data maupun intervensi dalam bentuk apapun. Menurut Sulaiman, seluruh anak di Kota Palembang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Deklarasi bersama ini bentuk komitmen moral dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Kota Palembang. Jadi intinya di dalam penerimaan ini yang pertama harus transparan, akuntabel. Jadi sesuai dengan arahan dari Pak Wali tadi, beliau menekankan di dalam penerimaan ini tidak ada pungli, harus transparansi, tidak boleh ada intervensi. Jadi maksudnya dalam artian begitu murid itu memang sesuai dengan 4 kategori penerimaan. Yang pertama zonasi, yang kedua prestasi, yang ketiga apa tadi? Yang ke mutasi yang ketiga ada satu lagi yang ini afirmasi. Nah, jadi itulah yang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang Heru Hermawan mengatakan sistem SPMB tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya dengan 4 jalur, yaitu domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi yang menggunakan nilai TKA. Namun untuk memperkuat transparansi, Dinas Pendidikan menyediakan berbagai layanan pengaduan mengenai SPMB. SPMB bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak, termasuk keluarga ekonomi lemah dan penyandang disabilitas, sekaligus mendorong peningkatan prestasi peserta didik. Menjalani proses penerimaan murid baru. Tekankan apa saja nih Pak? Masih tetap menggunakan jalur yang sama, masih jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi. Pak, beda tahun ini sama sebelumnya gimana nih Pak? Perbedaannya gimana? Prestasi. Oh ya, prestasi. Pakai nilai TK. Dengan komitmen bersama dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan SPMB 2026-2027 diharapkan berjalan bersih, transparan, serta mampu memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Kota Palembang. Ilham Wahyu di PAL TV. Pemirsa, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diminta oleh Ombudsman dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan tidak diskriminatif, serta juga kesetaraan dalam proses akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Palembang. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah, meminta agar proses penerimaan siswa baru dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, serta tidak diskriminatif. Menurut Adrian, seluruh anak di Kota Palembang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik. Dirinya menekankan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas juga harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Ombudsman menilai prinsip pelayanan publik yang adil dan setara harus benar-benar diterapkan oleh seluruh sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ini kan deklarasi nih, artinya ini pernyataan para pihak termasuk orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Deklarasi ini penting, merupakan komitmen awal bahwa kita bersama-sama menjaga agar PPDB khususnya di Kota Palembang ini bisa berjalan dengan baik, dikelola secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif seperti itu. Saya menggarisbawahi pernyataan dari asisten tadi bahwa kita ingin agar PPDB ini tidak diskriminatif. Seluruh anak yang ada di Kota Palembang itu mempunyai kesempatan yang sama.
Selain melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan SPMB, Ombudsman Sumatera Selatan juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran, maladministrasi maupun ketidakadilan selama proses penerimaan berlangsung. Masyarakat dihimbau untuk aktif melapor apabila menemukan praktik yang tidak sesuai aturan, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan bersih, transparan, dan memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Kota Palembang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Wali Kota Palembang menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Bantuan ini diberikan setelah kebakaran yang terjadi pada Minggu 10 Mei lalu, yang menghanguskan 8 rumah dan membuat puluhan warga terdampak. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam turun langsung menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, melalui program Palembang Peduli Korban Bencana Kebakaran. Sebanyak 50 jiwa dari 11 kepala keluarga menjadi korban terdampak setelah 8 rumah terbakar. Bantuan yang diberikan berupa 1.292 kg beras, 47,6 liter minyak goreng, 120 dus mie instan, 53 kg gula, 25 kg telur, 21 kg terigu, 26 kaleng sarden, 20 dus air mineral, serta pakaian layak pakai dan perlengkapan kebutuhan harian lainnya. Pemerintah Kota Palembang juga menyalurkan family kit, tenda gulung, kasur, perlengkapan khusus, kopi, teh, hingga kecap dan makanan tambahan untuk membantu kebutuhan para korban selama masa pemulihan. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Raymond Lauri mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban korban kebakaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari. Ya, artinya nanti kan mereka bisa dibantu melalui program-program dari pemerintah kota seperti melalui Basnas dan lain-lain. Harapan kita pemerintah Kota Palembang artinya kita bisa membantu masyarakat yang terkena dampak bencana kebakaran. Mudah-mudahan ini menjadi meringankan beban mereka. Artinya kita dalam bentuk kepedulian kita pemerintah kota kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, Kemas Haikal mengatakan, musibah ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih waspada, terutama memastikan kompor dan api di dapur sudah benar-benar mati setelah memasak. Pada seluruh warga, kejadian kemarin menjadikan pelajaran bahwa kompor sedang menyala ditinggalkan. Walaupun sebentar, kita berharap kalau memang sedang meninggalkan area dapur atau apa, diharapkan kompor itu dimatikan. Ya, 8 rumah, tapi 2 yang terdampak, jadi total 10. Yang hangus sekali ada 8. Nah, kendala kita juga kemarin sempat menyebar cepat karena akses. Jadi kita suplai airnya sangat terbatas karena jalannya satu arah. Pemerintah Kota Palembang berharap bantuan yang diberikan dapat membantu mempercepat pemulihan para korban, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bencana kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Muhammad Aidil, PAL TV. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp32.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut.
Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Proses identifikasi 17 korban tewas kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan kini memasuki tahap akhir. Tim Disaster Victim Identification Polda Sumsel memastikan seluruh sampel DNA korban telah berhasil dikumpulkan dan saat ini tinggal menunggu hasil pencocokan di laboratorium Pusdokes Polri.
Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Selatan memastikan seluruh sampel DNA dari 17 korban tewas kecelakaan baut bus ALS dan truk tangki di Kabupaten Musirawas Utara telah lengkap. Sebelumnya, proses identifikasi sempat terkendala karena masih ada keluarga korban yang belum menyerahkan sampel DNA. Namun saat ini, seluruh kebutuhan pemeriksaan telah dipenuhi setelah pihak rumah sakit berhasil menghubungi keluarga inti para korban. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Kombes Pol Dr. Budi Susanto menyatakan semua sampel DNA sudah dikirim ke laboratorium Pusdokes Polri untuk dilakukan pencocokan dengan data postmortem korban. Proses pencocokan DNA diperkirakan paling cepat selesai pada Rabu besok. Meski demikian, pihak DVI belum dapat mengumumkan identitas masing-masing korban sebelum hasil laboratorium dinyatakan valid. Sabar, kita tidak agar sudah mengumpulkan data atau properti dari pasien yang keluarga inti seperti ayah, ibu atau saudara kandung sudah kita mintakan juga DNA-nya untuk dikirimkan ke laboratorium DNA agar hasil daripada antemortem itu tadi bisa kita matchingkan atau cocokkan dengan data postmortem kita yang kita ambil dari jenazah. Jadi intinya masih menunggu hasil dari DNA ya? Masih menunggu hasil. Semua keluarga kita belum bisa tayangkan kantong nomor 1 atas nama siapa, milik siapa, untuk akurasinya saja. Jadi kita seperti itu. Tim DVI menghimbau keluarga korban untuk tetap tenang dan bersabar menunggu seluruh proses identifikasi selesai dilakukan. Selain itu, media diminta tidak menyebarkan informasi identitas korban yang belum terverifikasi guna menghindari kesalahan data di tengah proses identifikasi yang masih berlangsung. Mulyadi Pal TV. Ya pemirsa, saat ini kita telah terhubung bersama Kepala Rumah Sakit RS Bayangkara M. Hasan Palembang, Bapak Kombes Pol Dr. Budi Susanto untuk membahas seperti apa proses identifikasi terhadap para korban kecelakaan bus ALS di Muratara beberapa waktu lalu. Selamat siang, apa kabar Bapak? Selamat siang Bapak. Baik, sehat. Kabar baik Pak ya. Mohon izin Bapak, kita waktu ganggunya pada siang hari ini untuk sedikit kita membahas mengenai proses identifikasi terhadap para korban kecelakaan bus ALS beberapa waktu lalu, Pak ya? Ya. Baik, Bapak, ini mungkin bisa dijelaskan begitu kepada para pemirsa PAL TV. Ini terkait seperti apa pelaksanaan identifikasi para korban kecelakaan bus ALS di Muratara sampai saat ini, sejauh ini. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih dari PAL TV. Kami menginfokan operasi DVI yang mulai dari hari Kamis itu dari jenazah yang kita Rumah Sakit Bayangkara 11 kantong jenazah, dan pada pelaksanaan hari kedua operasi di ternyata salah satu dari kantong ada 2 body part yang kita temukan, artinya ada 2 jenazah di dalam 1 kantong. Jadi total jumlah yang kita identifikasi sampel DNA-nya ada 17 dari kantong jenazah yang kita kirimkan tersebut. Ya, sampai hari ini sampel-sampel dari sudah kita kirimkan ke DNA, Polri, untuk dilakukan identifikasi, dan sampai sekarang masih running pemeriksaannya. Karena memang samping itu juga beberapa data antemortem itu masih juga dilakukan pemeriksaan. Masih minim yang melaporkan kepada kami di posko call center dari Polda Sumsel. Terakhir yang kita dapatkan data informasi pada kan yang kita jumpai dompet, KTP dan yang alamatnya
Di situ pasien dari Aceh tapi apakah sampai saat ini yang melaporkan kepada kami justru keluarga yang mengaku anak korban ya, anak pasien ini yang berada di Sumatera Barat. Dan hari ini kita koordinasi dengan Bidokes Polda Sumbar mengambil anak yang di korban. Kita cocokkan nanti verifikasi DNA postmortemnya. Untuk penanganan yang hidup pada titik kecelakaan, 2 orang Rumah Sakit Bayangkara dan perawatan lebih lanjut. Nah, korban pertama yang kita evakuasi Bapak Ngadiono menggunakan helikopter. Alhamdulillah sudah dapat evakuasi kedua kemarin siang. Hasilnya cukup bagus, cukup stabil. Pasien sudah bisa kita dalam ruangan rawat biasa. Para korban lagi namanya Nyonya Jumiatun itu menderita luka bakar. Dan saat ini korban masih kita rawat di ruangan ICU. Karena memang trauma inhalasi yang diminta oleh pasien itu cukup berat. Sehingga masih kan alat bantu nafas. Dan juga kemarin kita kasih juga untuk debris rumah jari tangan korban. Kita berusaha pertahankan karena banyak sekali jaringan yang rusak semaksimal untuk perbaikan daripada kondisi. Baik, Bapak, artinya untuk proses identifikasi sendiri sudah dilakukan beberapa hari ini oleh RS Bayangkara M. Hasan. Nah, sampai saat ini, Bapak, apakah ada kesulitan dalam melakukan proses identifikasi para korban? Karena kita ketahui bahwa kondisi para korban ini sudah gosong karena terbakar. Ya, proses identifikasi dari korban atau kita terima. Kesulitannya adalah karena kondisi anak jenazah yang kami itu sudah kondisinya hancur, artinya seperti wajah, jari, bahkan gigi, beberapa sudah tidak identifikasi lagi. Apa kantongnya hanya menunjukkan saja, kita tidak bagian tubuh mananya. Baik, Bapak, dalam pelaksanaan identifikasi ini metode seperti apa yang dilakukan oleh Polri sendiri ini? Apakah ada perbedaan begitu dengan para korban meninggal pada umumnya? Baik, kalau pada operasi di Faster tim investigasi itu difokuskan kepada identifikasi korban massal, di mana korban atau jenazah diidentifikasi secara biasa, sehingga kita harus memilah dan atau potongan-potongan yang dikirimkan ke kita untuk mengambil sampel berupa sampel DNA. Karena bagian tubuh tersebut kan masih kaya akan DNA-nya. Ada beberapa tubuh yang kita secara laboratorium DNA yang terkandung di tubuh ini justru minim atau sedikit. Baik, artinya ada perbedaan, ini agak kesusahan karena memang kondisi korban ini sudah hangus terbakar begitu, Pak ya. Nah, dalam pelaksanaan identifikasi sendiri, Bapak, apakah Polri melibatkan pihak lain begitu, pihak luar mungkin dari dokter forensik rumah sakit lainnya? Ya, kita prinsipnya operasi DPI adalah operasi koordinasi dan kolaborasi dengan yang terkait. Saya sendiri tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan daripada rekan media yang
menyiarkan beritanya. Banyak data yang akan kita kumpulkan melalui posko antemortem. Dalam penanganan medis, kita di sini bekerja sama dengan Pusdokes Mabes Polri, dengan dokter forensik, ahli dan dokter gigi odontologi. Juga kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi yang juga bantu untuk proses identifikasi. Baik, artinya untuk proses identifikasi para korban ini sendiri ini juga dilakukan bekerja sama dengan beberapa pihak begitu Pak ya. Ada Mabes Polri tadi Bapak jelaskan dan juga melibatkan Dinkes Provinsi Sumatera Selatan begitu Pak ya. Nah, Bapak, ini untuk kita ketahui begitu. Kapan mungkin ini diperkirakan proses identifikasi para korban ini selesai sehingga mungkin para korban bisa diambil begitu oleh keluarganya? Ya, kalau secara teori dari pengalamannya kita melakukan operasi DPI, mengidentifikasi DNA itu, apabila sampelnya itu cukup, dan itu yang berdasarkan dari kemudian data yang dari ya bisa kita terima paling cepat proses dari mulai hari pertama dan paling lama kita makan waktu 14 hari atau 2 minggu. Untuk proses identifikasi ini sendiri ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 14 hari dari hari pertama kemarin, Pak ya. Nah, selama proses identifikasi, Bapak, ini apakah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan sendiri menyiapkan tempat khusus begitu bagi para keluarga korban selama dilakukan identifikasi? Ya, kita dari sekarang fasilitasi keluarga korban kita berupa tenda, banyak keluarga-keluarga yang datang, dan juga kemarin dari Pemprov menyiapkan tempat tinggal di hotel serta transportasinya juga untuk pulang balik dari rumah hotel tersebut. Jadi kita dari Pemprov dan hotel penginapan bagi keluarga korban. Disediakan tempat fasilitas begitu Pak ya untuk para keluarga korban dari Rumah Sakit Bayangkara sendiri dan juga dari pemerintah provinsi Pak ya. Nah, ini mungkin terakhir Bapak, himbauan kepada para keluarga korban seperti apa dari pihak Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara Palembang? Silakan Bapak. Ya, baik. Sebelumnya menyampaikan duka cita atas musibah ini. Kami harapkan kepada keluarga korban merasa bagian keluarganya menjadi akan lalu lintas agar mohon bersabar, agar kami juga diberikan kelancaran dalam proses identifikasi sehingga hasil yang valid kita tanya dan juga bisa kita kembali bisa dimakamkan secara layak. Baik, dan tentunya juga kita berharap bersama Bapak ya, ini agar kejadian serupa ini tidak terjadi kembali di kemudian hari begitu. Dan mudah-mudahan para keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan yang seluas-luasnya. Terima kasih Bapak Kombes Pol Dr. Budi Susanto sudah menyempatkan untuk bincang-bincang bersama kita di Liputan Metropolis Siang kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Palembang memusnahkan puluhan ribu obat-obatan ilegal dalam kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu di kantor BB POM Jakabaring Palembang.
Sebanyak 56.727 tablet dan vial obat-obatan tertentu dimusnahkan oleh BP POM Palembang. Barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan selama periode 2022 hingga 2024. Obat yang dimusnahkan terdiri dari trihexyphenidyl atau THP, dextromethorphan, tramadol, hingga ketamin injeksi yang diduga diedarkan secara ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Kepala BP POM Palembang, Yani Adrianti mengatakan, penyalahgunaan obat-obatan tertentu kini menjadi perhatian serius karena dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar barang bukti merupakan hasil penghentian distribusi ilegal melalui jasa ekspedisi yang dikirim ke wilayah Sumatera Selatan. Aksi ini sebagai langkah preventif bagi kita semua untuk sama-sama peduli. Saat ini tidak hanya narkoba yang mengincar generasi kita, tetapi obat-obat tertentu yang sebenarnya masih diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan efek terapinya, tetapi justru disalahgunakan untuk mendapatkan efek lainnya. Jadi seperti halusinasi, ya, kemudian dan sedatif lainnya. BP POM Palembang mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli maupun menggunakan obat tanpa pengawasan dan resep dokter, karena dapat membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kematian. Suryadi, PAL TV. Selanjutnya cek klik. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita
kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Cegah peredaran narkoba. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar sosialisasi P4GN yang diharapkan dapat menghindarkan narkoba dari generasi muda hingga menjadikan Kabupaten Banyuasin bersih dari narkoba. Bertepatan di kantor Camat Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN terus digencarkan pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Amiduddin, PLT Kabankes Bangpol Banyuasin mengatakan, kegiatan sosialisasi P4GN melibatkan organisasi pemuda, pelajar, dan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi P4GN, diharapkan dapat mencegah peredaran narkotika di Kabupaten Banyuasin, serta dapat menyelamatkan generasi muda dari bahayanya narkoba dan mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Ini kita melaksanakan kegiatan salah satu kegiatan dari Badan Kabupaten Banyuasin, sosialisasi P4GN. Alhamdulillah di tahun 2026 ini kita melaksanakan kegiatan ini di 2 titik dan melibatkan organisasi pemuda. Kita mengharapkan organisasi pemuda dari 3 desa, dari 3 kecamatan, kita undang untuk serta sosialisasi. Mudah-mudahan sekali lagi apa harapan yang disampaikan oleh Ketua BNK Kabupaten Banyuasin atau Kabupaten Banyuasin untuk menurunkan angka narkotika di Kabupaten Banyuasin dan penggunaan narkoba di Kabupaten Banyuasin signifikan. Sementara itu, Neta Indian, Wakil Bupati Banyuasin sekaligus Ketua BNK Banyuasin mengatakan, kasus penggunaan narkoba di Kabupaten Banyuasin terus mengalami penurunan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh masyarakat, pelajar, dan organisasi pemuda dapat terhindar dari bahayanya narkoba. Neta Indian juga mengatakan, kegiatan sosialisasi P4GN akan terus dilakukan agar Banyuasin menjadi kabupaten yang bersih dari narkoba. Banyuasin sejauh ini ada tren yang menurun. Kemarin juga kita ada pertemuan sosialisasi juga di Lapas Kelas 2A Kabupaten Banyuasin. Memang 60% di sana warga binaan itu permasalahannya narkoba. Tapi di bulan ini trennya jauh menurun. Dan insya Allah semoga kedepannya tren narkoba ini sendiri di Kabupaten Banyuasin menurun dan kalau bisa tidak ada. Di umur berapa Bu yang dikira? Usia produktif, jadi di rentang usia 20 tahun sampai dengan 50 tahun. Harapan kita Bu untuk? Harapan kita ke depannya di Kabupaten Banyuasin zero narkoba, zero konflik, dan kalau bisa terus kita adakan sosialisasi, pencegahan, penyalahgunaan, peredaran narkotika di Kabupaten Banyuasin. Ridho Ilahi, PAL TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Banyuasin resmi dilantik. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah baru dalam memajukan olahraga rekreasi serta membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat. Pengurus Kormi Kabupaten Banyuasin periode 2026-2030 secara resmi dilantik. Bertepatan di auditorium pemerintah Kabupaten Banyuasin, acara pelantikan berlangsung secara khidmat. Bupati Banyuasin, Askolani mengatakan, agar kepengurusan yang baru mampu menjadi motor penggerak dalam memasyarakatkan olahraga rekreasi dan membangun budaya hidup sehat di Kabupaten Banyuasin. Askolani juga mengatakan Kormi bukan hanya organisasi olahraga, namun juga wadah untuk mempererat kebersamaan, menjaga kesehatan masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Kita percaya dengan pengurus yang baru ini lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna dengan komposisi lengkap dari pendidikan yang berbeda-beda, dengan pengalaman yang berbeda-beda, dan kelihatan sekali kepengurusan Kormi Kabupaten Banyuasin ini lebih kompak dan lebih solid. Dan yang paling penting, ini orangnya cerdas-cerdas, jadi kerjanya kerja cerdas. Kira-kira banyak akalnya untuk buat kegiatan-kegiatan. Dan pesan saya, jaga kompakan dan semangat. Jadi modal dasar itu semangat dan kompak. Sementara itu, Ketua Kormi Provinsi Sumatera Selatan, Samantha Tifani mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, serta mendorong agar Kormi Banyuasin segera menyusun program unggulan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta komunitas olahraga. Alhamdulillah hari ini adalah acara pelantikan Kormi Kabupaten Banyuasin 2026-2030. Harapannya semoga dengan kepengurusan yang baru ini, sebenarnya bukan baru tapi melanjutkan lagi, dapat membangkitkan lagi olahraga-olahraga masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Lebih lanjut, Ketua Kormi Banyuasin, Salni Fajar mengatakan, Kormi akan terus menghadirkan program olahraga rekreasi yang kreatif, mudah diikuti seluruh kalangan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang pertama, program kami adalah mensosialisasikan olahraga ini di sekolah-sekolah, SMA, di SMP, SD, dan di tengah masyarakat kita. Mungkin tahap demi tahap lah, tidak seluruhnya, tapi paling tidak mereka mengenal bahwa olahraga tradisional yang nenek moyang kita dulu lakukan, hari ini ternyata ada wadahnya yang namanya Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, yaitu Kormi Banyuasin. Untuk harapan Pak? Harapan kami semua, semoga pengurus ini bisa semangat, kompak sesuai pesan Pak Bupati untuk menjadikan Kormi ini eksis sama dengan olahraga-olahraga lain. Ido Ilahi, PAL TV. Memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-75, Klinik Aulia Holik Medika berkolaborasi bersama IBI, BKKBN Kota Palembang, dan DPPKB Kota Palembang menggelar pelayanan KB gratis. Kegiatan ini diikuti puluhan pasien dengan mayoritas memilih KB implan. Suasana ramai terlihat di Klinik Aulia Holik Medika yang berlokasi di Jalan Mayor Zurbi Bustan, RT 30 RW 06 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarabi, Palembang pada Selasa pagi. Dalam rangka memperingati HUT IBI ke-75, Klinik Aulia Holik Medika berkolaborasi bersama IBI, BKKBN Kota Palembang, serta DPPKB Kota Palembang menggelar program KB gratis bagi masyarakat. Sejak pagi, puluhan pasien datang untuk mengikuti program tersebut. Tercatat, lebih dari 50 pasien mengikuti kegiatan ini dengan mayoritas memilih metode KB implan karena dinilai praktis dan memiliki jangka waktu pemakaian yang lebih lama. Owner Klinik Aulia Holik Medika, Bidan Yeyen Sri Diyawati mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dalam membantu masyarakat mendapatkan pelayanan keluarga berencana secara gratis dan mudah dijangkau.
pelayanan hari ini di Klinik Aulia Halik Medika ini ada program KB gratis untuk memperingati Hari HUT IBI ke-75. Jadi 24 jam di Klinik Aulia Halik Medika ini, terus pelayanan umum, berobat umum, pelayanan gigi, pelayanan vaksinasi haji dan umroh juga ada di sini. Di sini ada juga terus pelayanan imunisasi setiap hari Minggu kami di sini. Jadi kami di sini cukup banyak pelayanan di kami, dan dalam waktu dekat ini Insya Allah Klinik Aulia ini akan dibuka 24 jam untuk pelayanan polinya. Bang, itu targetnya ada 7.928 kalau nggak salah. Ini adalah target yang tertinggi untuk Sukarame, ada 600 sektor yang harus dilayani lebih kurang. Seluruh Kota Palembang. Jadi seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang hari ini kebenaran serentak juga, tapi untuk pelayanan yang kita lakukan bersama di sini. Salah satu peserta, Fitriana, mengaku senang dapat mengikuti program KB implan gratis untuk pertama kalinya. Ia menilai pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan. Bagus, alhamdulillah. Sangat bagus. Implan KB ini? Biar lama jangkanya. Berapa lama? 3 tahun. Sebelumnya apa gitu? Yang 3 bulan. Ini sudah berapa kali pakai KB implan? Baru kali ini. Baru kali ini. Bagaimana perasaannya tadi? Senang. Senang ya? Harapan kita ke depan hanya diadakan lagi. Biar kalau kami KB lagi gratis lagi. Selain program KB gratis, Klinik Aulia Halik Medika juga melayani pengobatan umum, persalinan 24 jam, pelayanan kesehatan gigi, serta imunisasi. Kedepannya, klinik ini juga akan memaksimalkan pelayanan kesehatan selama 24 jam bagi masyarakat. Ada bidan, ada DPP KB, ayo ke bidan. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan Liputan Metropolis yang edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan informasi bagi Anda, saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui paltv.co.id dan channel YouTube PAL TV Live Streaming CH29. Tetap berbagi informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami. Di Facebook PAL TV memang punya kita, dan juga di Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Sabta Putra Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
masyarakat untuk lapor situasi tempat dan Trabas Lab, gas Trabas baik. Malam hari di Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan meluncui di setiap Trabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingok lah dulu. Jingok, masuk nih Nyan dia. Dijingok-jingoknya nih Nyan itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kami Kak. Nanti yang jadi. Udah 11 tahun, nyesel aku gak ikut dukun. Wajah aku kesian nih, yang nengok antu banyu nih lah jelek, seram. Sini kamu, aku HIP. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Pal TV, memang punya kita. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik.
mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi